Kaisar Langit, kekuatanmu sudah hampir habis. Serahkan kekuasaan Huasya. 3.000 tahun. Aku menunggu 3.000 tahun lamanya. Hari ini akan kuhabisi nyawamu dengan tanganku sendiri. Guru, kita sudah tak bisa mundur. Walau tubuhku renta, masih bisa mengalahkan kalian. Stempel Kaisar Langit. Dengan sisa tenagaku, kukunci para dewa. 60 tahun. Guru Suci. Guru Suci. Muridku, Istana Langit di masa depan. Kuserahkan padamu. Setelah reinkarnasimu nanti, gambarlah 1000 lembar peta langit. Untuk mengkonsolidasikan kekuatan Kaisar Langitku. Murid mengerti. Cahaya abadi. Intisari sejati. Menembus kekosongan. Menerangi semesta. Cahaya abadi. Intisari sejati. Menembus kekosongan. Menerangi semesta. Guru Suci. 60 tahun berlalu. Tinggal menyelesaikan gambar terakhir, agar kekuatan di tubuhku sepenuhnya stable. Cinta habis. Halo, boleh pinjam tinta? Ambil saja. Makasih ya. Keluarga Ye yang agung ini tak tahu di mana Kaisar Langit. Jika Kaisar muncul, Bagaimana nasib keluarga YE? Selesai. 3 tahun sudah. Akhirnya selesaikan tugas guru. 1000 peta langit selesai. Saatnya menuntaskan Emanat Guru Suci. Menyegel dewa di Gunung Kunlun. Setelah aku mati, divinitas Kaisar Langitku akan tetap di Kunlun. Kamu harus segera pergi ke kerajaan surgawi Kunlun, melantik para dewa. Membantumu naik tahta sebagai kaisar. Baik. Ingat, harus menulis nama di daftar penobatan dewa, baru bisa jadi dewa. Guru tenang saja. Murid pasti basmi para dewa. Jaga kemaharajaan Sia. Kerajaan surgawi muncul. Dewa asing pasti manfaati. Lepas dari segel. Aku harus cepat. Sudahlah. Gambar surga ke-1. 000 ini. Aku kasih ke kamu. Makasih tintamu. Aku gak suka ngutang budi. Ini hadiah spesial buatmu. Aku pergi dulu. Si, gambarmu jelek sekali. Berani ngomong, ini hadiah buatku? Dia tuh, 3 tahun ini, tiap hari kesini gambar. Tiap kali gambar ayam sama teras. Gak berkembang sama sekali. Bener banget. Abis gambar langsung masukin tas. Sok berharga, barang berharga. Ini ternyata gambar surga legendaris. Oran t'a dit mana? Si bodoh tadi udah pergi tuh. Dia bukan bodoh. Gambar kaisar surgawi. Jangan-jangan. Dia kaisar surgawi zaman ini?
Hello Bulletin, Ada APA? NK, Putri keluarga Qin, udah sampai di Sanggar, kafe bawah gedung. Cepetan ke sana buat kencan. Bu, ini, aku harus ke Gunung Kunlun nobatkan dewa. Surah Ken, ini buang waktu. Nobatin dewa apaan? Jangan ngomong kosong, gak jelas mulu. Tengga ya, Putri Qin ini adalah masa depan Qin. Cuma dengannya kau bisa. Bangkitin keluarga Zhou. Aku benar sibuk. Dengar baik-baik, pernikahan kalian sudah ditetapkan leluhur. Yo sejak dulu, harus pergi, cepatan. Ciao. Jangan anggap aku ibu. Aku ngerti, aku pergi, oke? Kau Zhou Huang dari Zhou? Ayah, Aku buru-buru, langsung ke inti. Aku akan ke Gunung Kunlun. Urusan penting. Nanti pulang, kita terpisah selamanya. makanya, Kita batalin pertunangan. pembatalan pertunangan. Benar. Kau kuma manusia biasa, tak pantas dengan diriku. Sekarang, kuno langit akan bangkit. Aku terpilih para dewa. Kelak pasti menjadi bidadari Kayangan. Bahkan, bisa mendekati, melayani Kaisar Langit. Kau kuma, manusia rendahan. Antara kita, tak mungkin bersatu. Apa dasarmu bilang, aku tak pantas? Kilyarga Zhou, dulu keturunan dewa, tapi sudah merosot. Upacara pengukuhan dewa, pantak tahu ya? Kita memang berbeda dunia. Mengerti? Aku buru-buru. Setelah pulang dari Kunlun, akan kusampaikan resmi pembatalan tunangan. Hamanfu. Kau benar, tidak memang. Beda dunia. Kau, tak layak taku. Ke Gunung Kunlun, ikut upacara dewa. Jika beruntung, bisa jadi pelayanku. Sedangkan aku, akan mengikut kedua. Dari kota Longcheng ke Gunung Kunlun, ternyata jaraknya lebih dari 1000 km. Aku baru saja terbebas dari segel, sementara belum bisa terbang. Aku harus naik taksi. Kaisar Langit juga nggak punya uang. Nggak bisa minta dari mama. Kalau minta darinya, pasti memaksa aku pergi kencan buta. Kek Dabiao. Aku andelin kamu ya. Hello Kek Dabiao. Lagi sibuk apa? Lagi syuting drama pendek. Zhuang. Denger ya, sekarang aku sudah jadi aktor ketiga. Kalau masih bertahan beberapa tahun, mungkin saja nanti aku bisa jadi pemeran utama. Wah, selamat ya, Kek Dabiao. Kebetulan. Bantuin aku dong. Pinjemin uang sedikit, aku ada urusan darurat. Zhuang, uangku sekarang sudah habis. Buat terapis pijat kaki. Nggak sisa banyak. Beneran ada masalah nih kak, tolongin aku dong. Nanti kalau aku ke Gunung Kunlun, aku angkat kamu jadi dewa rejeki. Ya udah. Aduh, makasih ya Kak Dabiao. Kuma, 50 yuan. Ini nggak cukup buat taksi. Ah, sudahlah, beli air dulu aja. Boss, minta air mineral. 2 yuan. Mobil mahal 999 ini. Mobil jelek ini dijual 299. Sepeda itu harganya berapa? Itu bukan untuk dijual. Itu sampah yang kukumpulin. Mau dijual sebagai besi tua. Bos, berapa harganya? Aku beli. Kalau mau, jual 50 yuan saja. Bos, air ini belum aku minum. 50 yuan sudah aku transfer. Aku ambil sepedanya ya. Ini orang aneh-aneh semua. Sepedanya lumayan kokoh. Harusnya tahan dengan perjalananku. Sekarang aku sudah mulai pulih, kekuatan tubuhku sudah luar biasa. Stamina meningkat drastis. 10 kali semalam gak masalah. Halo semuanya, aku Bing Bing. Anda sedang menyaksikan siaran langsung berita siang. Topik siaran hari ini adalah keselamatan lalu lintas. Ada apa yang lewat tadi? Ada yang naik sepeda lewat. Kecepatannya gila. Cepatnya sampai 120 km per jam. APA. Cepat kejar pakai mobil.
Di depan itu mobil Qin Mengli? Oh iya, dia juga ke Kunlun. Dia bisa menyusul kita, Pak Fu. Apa kamu lupa isi bensin? Nona, kecepatan sudah 120 km per jam. Siapa yang mengejar kita? Yao Arling, kecepatan bersepeda luar biasa cepat. Nona, sepertinya dia benar-benar mencintaimu. Dengan sepeda tua model 28, hampir menyusul mobil. Pak Fu. Dia cuma luner biasa. Nona, apa arti luner? Luner artinya, sudah tahu lawan jenisnya, tidak menyukai dirinya, tapi tetap nekat berkorban. Dan merayu terus-menerus. Berharap bisa menaklukkan hati dengan ketulusan. Haha, luner ini cukup gigih ya, untuk mendapat kamu. Dia nekat segalanya. Pak Fu, jangan pedulikan dia. Gas penuju, Hotel Sergawi Kunlun. Upacara pengukuhan dewa sebentar lagi. Siap. Lunar, walaupun kau berusaha keras, aku takkan melirik. Kita berdua, berbeda dunia. Hai mas, bisa diwawancarai sebentar? Wawancara? Ngapain wawancara? Aku sibuk. Bagaimana bisa kecepatan sepeda melebihi kemampuan manusia biasa? Bagaimana caranya? Kan tinggal kayu aja. Para hadirin, mengenai hal ini, bagaimana pendapat kalian? Jujur saja, kalau bukan berita kami kira ini efek khusus. Benar, kecepatan 120 km per jam. Juara balap sepeda pun, atlet Robert, takkan sanggup. Ngomong-ngomong soal Robert, kita bisa sambungkan dengannya. Mari, lihat layar. Halo Robert. Hello presenter. Bagaimana pendapatmu tentang pemuda di video ini? Sialia, menurut saya, ini palsu. Sepeda biasa, mustahil c'est pas ini. Lagi pula, dia bisa pertahankan kecepatan ini terus, bahkan di masa jaya. Tak sanggup. Sudah kuduga, juara sepeda saja. Robert bilang ini palsu. Mana mungkin orang biasa secepat itu. Dia pasti cari sensasi dengan memalsukan. CIH, pembohong, Demi in-car sugar mommy. Sampai hilang malu. Semua, jangan ditiru ya. Oh ternyata begitu. Berdasar info netizen, penumpang mobil depan, calon tunanganmu ya, jadi kau naked begini. Karena dia? Hadirin sekalian, apa yang kalian saksikan? Pemuda lugu ini menjejar Dwi impian, lari tanpa pamrih. Semua, apa pendapat kalian? Ternyata dia luner. Saya tarik kembali prasangka. Seseorang demi cinta bisa mengeluarkan potensi tak terbatas. Sepeda bisa kejar BMW. Pak Robert, di negara kita, itu bukan cinta, namanya luner. Kalau susian dulu sisha begini, pasti fa hai yuba kill emas. Jadi kantor catatan sipil. Lunar ini, susadayan yakin menibakan. Nona, tampaknya dia terpikat pada kecantikan dan bakatmu. Tapi kalau bisa menikahi Dewi cantik berhati mulia dan cerdas, itu adalah kebahagiaan besar yang tak terduga. Memang benar. Tapi kalau teras begini, bukan solusi tepat. Nona, tenang saja. Depan adalah jalan Chinghua. Dia ngebut tanpa helm. Pasti ditilang polisi. Si tukang jejelet, berkobar untuk cinta tak berguna. Naik sepeda butut. Tak pantasan tuku. Yes. Aduh selesai sudah. Si tukang ngejilat ditilang polisi. Sayang sekali. Raja tukang jejelet. Akhirnya kalah dengan realita. Sang raja tukang ngejilat tumbak. Tidak. Dia belum kalah. Dia pejuang cinta sejati, pahlawan besar. Tahu aturan naik sepeda? Harus pakai helm. Naik sepeda juga wajib helm? Benar. Denda 20 rupiah. Jiwa pila? Aduh, ada kejutan. Si Dewi turun mobil. Jenius tetap jenius. 20 rupiah saja, tak bisa bayar. Siapa bilang tak bisa? Zhou Huang, jangan ikuti aku lagi. Sudah kukatakan. Tak pantasan tuku. Kita berbeda dunia. Siapa ikuti kamu? Kita kuma satu era. Aku juga ke Kunlun. Kau juga ke Kunlun dengan statusmu. Pantas ikat, Upakara function? Siapa bilang aku ikut upacara? Aku yang akan menobatkan dewa. Baiklah, pertahankan saja. Harga diri menyedihkanmu. Hamen Fu. Kau sakit jiwa? Aku akan ke Gunung Kunlun menobatkan para dewa, bukan mengejar dirimu. Sok percaya diri tak jelas. Kunci motornya, kita jalan kaki saja.
Pak polisi, kalau tidak pakai helm, tidak boleh naik motor ya? Ayah. Kalau gitu saya tidak naik. Saya angkat saja boleh kan? Hah? Ini bisa? Lari cepat begitu. Gila ya? Enggak, dia bukan gila. Dia sedang mengejar cintanya. Dia rela jadi gigolo. Sampai bisa sebegitunya. Dia benar-benar rela mati untuk cinta. Raja pengemis cinta, bikin mewek aku. Dia masih bertahan, masih berlari demi cinta. Sang raja pengemis. Sudah, jangan kejar lagi. Yanzi tidak mencintaimu. Lari secepat apapun. Percuma saja. Orang yang tak bisa dikejar. Sudahlah, jangan dipaksa. Aku mau nikah denganmu. Mas kawin cuma 88.000. Dia cuma pemuda miskin, pengemis cinta, mau mengejar si nyonya kaya. Pemilik BMW, Mustahil Sumber Hida. Ini keterlaluan. Nona, sekarang saya maksudmu. Dia raja dari para pengemis, sang raja anjing. Pemenfu, dia itu pengganggu. Seumur hidupku, tak mungkin bersamanya. Gas terus, jangan sampai dia menyusul. Nona, tenang saja. Depan ada jembatan. Aku akan beritahu penjaganya, agar dia tak bisa lewat. Yang bawa motor itu, tahu dia. Saya. Maaf ya. Dilarang lewat. Lo kenapa? Maksudnya? Tidak baca tulisan di atas? Dilarang, anjing luwet. Dilarang untuk anjing. Apa hubungannya dengan saya? Penjamis sinta termasuk anjing. Para penonton, sang raja pengemis tak bisa naik. Apakah dia akan teruskan atau menyerah? Mari kita... Kalau tidak, cari jalan lain saja. Kalau tidak, lewat lain kali pakai mobil. Sudah tidak ada waktu. Dia mau apa ini? Turun dari mobil. Pemenfu, hentikan mobil. Nona, kita buru-buru. Tidak usah terburu-buru. Aku ingin lihat, gimana si pengemis ini lewat. Di mana Raja Naga Jingha? Cepat hadap Kaisar. Raja Naga Yinghe dibunuh oleh Kaisar Taizong. Rupanya Raja Naga Jingha. Setelah dibunuh itu, tidak ada penggantinya. Saya mau menyeberang. Bantu aku lewat. Nanti kuangkat kau jadi Raja Naga Jingha baru. Ini bagaimana? Ini masih manusia? Ini bisa. Ikan mas jadi jembatan. Belum pernah ada sebelumnya. Lihat ITU. Cinta sejati bisa menggerakkan alam. Legenda Kiksi ada jembatan burung. Dulu kukira cuma dongeng. Tak disangka. Baru setelah melihat Raja Penjilat, aku sadar. Cinta sejati memang bisa melakukan segalanya. Xiao Bing, Raja Penjilat sudah pergi jauh. Cepat kejar. Ikan mas ini membangun jembatan untuknya. Terharu melihat pengorbanan Centania. Huhu. Ikan mas membangun jembatan. Belum pernah terdengar sebelumnya. Ini mukjizat. Bukan. Ini bukan mukjizat. Karena aku, peri surga, ada di sini. Aku memiliki sumber energi ilahi. Bisa menyatu dengan alam. Zhou Huang bilang membatalkan pertandingan. Dia cuma numpang pengaruhku. Makanya ikan mas mau membantunya. Nona benar. Si Penjelat. Berani-beraninya mengejarku. Dia pikir, perasaan rendahan itu bisa membuatku berbalik? Aku peri dari surga. Meski kau berkorban banyak, aku takkan melirikmu. Dewa dan manusia tak mungkin bersatu. Tuan Budak Dewa. Bicaralah, ada perlu apa? Upacara pengangkatan dewa sebentar lagi mulai. Keluarga Ye mau menukar 1 miliar untuk kursi pertama. Bagaimana? Hahaha, mau duduk di posisi pertama? 1 miliar tidak cukup. Minimal 100 miliar. Ini, 100 miliar akan menguras habis keluarga Ye. Pengangkatan dewa ini hanya untuk orang berkuasa. Keluarga Yimi Meng. Salah satu 3 raja purba. Tapi keluarga raja, bukan cuma kalian. Mengerti? Baiklah. Asal bisa jadi yang pertama, keluarga YQ akan membayar 100 miliar. Uangnya tidak perlu. Ayah, Aku punya peta langit kait. Bisa membuat keluarga Y duduk di posisi pertama. Apa peta langit? Biar kuliah.
Ini Inika Legenda. Peta langit Catania Pétalangie. tidak hanya untuk latihan, tapi juga bisa. Meniatu qu'en change. Keluarga Y punya peta langit. Pantas dapat kursi pertama. Dengan peta langit ini, keluarga Y pasti dapat. Change un gu. Hotel Surga. Akhirnya sampai. SI Penjelat, ternyata mengikuti ke sini, benar-benar menjijikkan. Hei kamu, cepat pindahkan mobilmu. Tidak tahu antrian. Perhatikan baik-baik, mobilku mewah. Mobil mewah sombong. Mobil mewah bikin superior. Pindah atau tidak, akan kulemparkan ke sungai. Hante, kau kan salah satu. Empat Panjurnsya. Ngobrol dengan orang ini. Turun kelasmu. Tuan Wang. Tuan Wang cepat sekali. Lucu sekali. YG bisa ikut ritual. Pengenujrahan dua ini. Pasti bangsawan ternama. Atau keturunan dewa kuno. Tak kusangka SI Penjelat. Sepertimu bisa datang. Mau apa kau datang? Cari cinta. Aku datang untuk menganugerahi dewa. Menganugerahi dewa? Dengan kemampuanmu, tak sadarkah kau siapa dirimu sebenarnya? Buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Tempat macam apa ini? Kau tak punya kekuatan. Berani impian jadi dewa? Penjilat tetaplah penjilat. Selalu berhayal muluk. Zhou Huang, Tak Kuzengka, untuk mengejarku. Kau nekat ingin jadi dewa. Ku peringatkan, bahkan jadi dewa sekalipun. Aku kin mengelik, takkan mempedulikan. Hammond Fu. Tak akan kurebut parkiranmu. Tonton saja dari luar, proses jadi dewa kami. Akan kuajarkan pembeda dewa dan manusia. Dasar pengganggu. Kuberikan keringanan. Masuk ke hotel ini. Teng, ritual ini sangat sakral. Tak boleh. Aurons-lui Armazu. Ritual penganugerahan akan segera dimulai sambil menunggu. Ayo saksikan badut. Beraksi desaini. Bukankah asyik? Baiklah, asal kau senang. Dasar pengganggu. Masuklah. Kalian semua lupa. Dewa sejati itu melayani rakyat. Bukan menindas mereka. Si pengganggu ini masuk juga? Kubiarkan dia melihat beda manusia dan dewa. Bocah, perhatikan baik-baik. Apa itu dewa? Sekarang lihat. Hening. Langit punya tatanan. Para dewa berbaris rapi, menyambut Kaisar Langit. Hadiah keilahian untuk membantu membangun kembali langit. Leluhur keluarga Wang berjuang ratusan tahun. Wang Teng pasti duduk di posisi utama sebagai dewa perang tertinggi. Keluarga Han punya tambang emas terbesar, kekayaan triliunan. Pantas duduk utama sebagai dewa kekayaan. Wang punya leluhur dewa. Han punya tambang emas. Mereka berdua. Calon terkuat posisi utama. Kekuali. Ada YG tunjukkan peta surga. Kalau tidak, posisi utama. milik mereka berdua. Peta surga, hanya Kaisar Langit punya. Siapa lagi YG punya? Posisi utama ini, pasti milik keluarga Wang. Keluarga Wangmu memang berjasa, tapi generasi merosot. Hanya jago gebuk saudara. Musuh lama dari masa lalu. Berani menyerang perbatasan Xia. Di mana keluarga Wang dan keluarga Han. Walau kaya raya, hanya tahu menjarah kekayaan rakyat, memeras sampai ke tulang, membuat rakyat hidup sengsara. Ingin jadi dewa kekayaan? Kau pantas? Dasar penggila. Berani bilang kami tak layak? Kau pikir siapa dirimu? Aku adalah Kaisar Langit. Bangsa tak tahu. Apa kau tak sadar? APA yang kau ucapkan? Rakyat bodoh. Kaisar Langit yang agung di atas, penguasa surgawi. Kau rakyat hina, sampah tak berguna. Pantas sebut diri Kaisar Langit? Tak sadarkah kau, dengan statusmu sendiri, kau cuma anjing. Bukan dewa pun bukan. Berani mengaku Kaisar Langit? Keluarga Y kami. Rela menyerahkan gambar surgawi Kaisar Langit untuk posisi utama. Gambar surgawi. Kepala keluarga Y. Kau berkanda? Gambar surgawi ini hanya mitos belaka. Keluarga Y punya gambar surgawi?
Mungkinkah ini adalah gambar surgawi legendaris? Kabarnya gambar surgawi hanya bisa dibuat Kaisar Langit. Dan setelah gambar surgawi dibuka, bisa memanggil salah satu Dewa Ungu 9. Kelu Agaye benar-benar beruntung. Memang keluarga Dewa Raja. Bahkan gambar surgawi mitos punya juga. Gambar surgawi ini cuma buatan yang kubuang sembarangan. Tapi kalian mengangkatnya sebagai harta karun. Kau yang beri, kau tak tahu arti gambar ini, bukan? Berani bicara besar. Pengkor, buka matamu lebar-lebar. Ini gambar surgawi, bukan gambar ayam makan. Kau tetap anjing. Tak punya kesaktian. Kau tahu rahasia gambar surgawi? Gambar surgawi karya Kaisar Langit untuk membantu manusia menyatu dengan dewa. Zhou Huang. Orangnya, Kenali Batasmu. Jengen kira, kau bisa palsukan Kaisar Langit, lalu menikahiku. Mimpi kau. Gambar surgawi ini, ku gambar asal-asalan. Antak anak murid keluarga. Coba panggil dia hadap. Tanya saja nanti jelas. Baik. Buka. Nanti putriku akan bongkar kebohongan. Tu pastikan ku merangkak keluar. Nona Ye datang. Putriku sudah datang. Dia yang jelaskan. Asal gambar surgawi ini sebenarnya. Pengekor brengsek yang punya data, mau bohong lagi? Bocah, jika kau segera bersujud meminta maaf pada semua, mungkin kami akan ampuni nyawamu. Menghina Kaisar Langit adalah hukuman mati. Putriku, ada yang tuduh gambar surgawi miliknya. Kau jelaskan, gambar surgawi ini dari siapa sebenarnya? Gambar surgawi ini, hadiah dari senior ini. Un truc qui lui arga Y. Apa? Gambar surgawi benar darinya? Gambar surgawi benar miliknya? Si penjilat dari mana dapatnya? Keluarga Han kami sudah habiskan banyak uang, tetap tak bisa beli gambar surga. Si penjilat ini beruntung sekali bisa punya gambar surgawi. Gambar surgawi bukan cuma soal keberuntungan untuk mendapatkannya. Ingat, memiliki gambar surgawi sama dengan memiliki sang Dewa Ungu. Mungkinkah dia Kaisar Langit? Kamu cukup jeli juga. Nona, kalau dia benar berhubungan dengan dewa, kenapa kita tak manfaatkan kekuatannya untuk mendekati dewa? Zhou Huang. Kau bilang punya gambar surgawi, kenapa tak beri sejak awal? Sekarang menyesal. Zhou Huang. Coba pikir. Kalau kau beri aku gambar surga, nanti saat aku jadi selir kaisar, dengan bantuannya, masakan kau tak dapat untung? Gambar surgawi, takkan kuizinkan kau jadi selir, hanya aku yang boleh. Zhou Huang, kau tak tahu betapa berharganya ini. Gambar surga, hanya Kaisar Langit yang bisa buat ini. Aku jelas tahu, karena gambar surgawi ini karya tanganku. Gambar surgawi sudah bukan milikmu. Semua, jangan tertipu olehnya. Gambar surgawi ini memang dulunya miliknya. Tapi dia sudah jual ke putriku. Sekarang, gambar surgawi milik Kelu Agaye. APA. Kau jual? Wahahaha. Dasar bodoh. Memang dari sananya tolol. Berani jual gambar surgawi. Kira dia punya koneksi dengan Kaisar. Rupanya salah sangka. Dia cuma orang pisik. Kebetulan dapat gambar surgawi. Lalu malah dijual. Benar-benar orang bodoh. Cuma demi uang. Rela jual. Gambar surgawi berharga. Tak tahu malu punya gambar surgawi. Sama dengan punya Dewa Ungu. Ah, keluarga Y moment. Dapat rejeki nomplom. Zhou Huang. Dasar pekandeng. Gambar surgawi tak kau beri, malah dijual. Kau, serakah dan mesum. Aku Kin Mengli, takkan pernah tertarik pada... Benar, gambar surgawi ini milik Kaisar Langit. Sang Kaisar tak muncul. Gambar ini satu-satunya cara memilikinya. Tak hanya paham, Yalan kultivasi, Sang Dewa, tapi juga dapat status dewa. Jangan salah paham. Gambar surgawi sama sekali tak kujual. Apa? Iya, dulu pinjam tintaku. Ya ku bagi saja. Apa? Cuma untuk sedikit tinta. Rela beri gambar surgawi. Kau benar-benar boros. Kira dia orang serakah dan mesum. Tak disangka. Dia kata dalam kebuta mata hatinya. Bisa-bisanya memberikan gambar surgawi. Zhou Huang, dasar sampah. Seandainya kau beri aku, masih bisa, aku mau memberimu ratusan ribu. Tapi kau malah memberikannya ke orang lain. Kau tidak layak menikahiku. Aku Kin Mengli, akan membatalkan pertunangan ini. Hei, harusnya kau batalkan tunangan lebih awal. Orang seperti dia, pantasnya hidup dalam lumpur.
sedangkan kau akan menjadi dewa. Haha, Kau rakyat jelata hina. cuma pantas merangkak di tanah, memandangi kami yang jadi dewa. Bahaha. Bagaimana kalian bisa berkata begitu, padahal senior itu? Uobai. Jangan bela sampah ini, nanti derajatmu ikut turun. Si pengemis perhatian, jika kau beri diagram surgawi pada nona kami, mungkin nona kami akan mempertimbangkan bantuan pada keluarga Qin dan memberimu muka. Tapi sekarang, pergilah kau. Benar. Zhou Huang, Hantus keluarga Zhou, terpuruk begini. Kau yakin mau membatalkan? Aku sangat yakin, hari ini, di hadapan para dewa, yang menyaksikan, aku Qin Mengli, resmi membatalkan pertunangan. Serahkan surat pertunanganmu. Ini Simiwa. Cuan. Diagram surgawi seperti ini. Masih ada 999 lembar. Siapa mau? Ini semua diagram surgawi. Dia punya sebanyak ini diagram surgawi. Dari mana asalnya? Bagaimana kau punya banyak diagram surgawi? Kau ini siapa sebenarnya? Satu diagram surgawi saja langka. Bagaimana mungkin kau punya banyak? Jangan-jangan. Jangan-jangan kau kaisar surgawi? Dia punya banyak diagram surgawi. Apa dia benar-benar kaisar yang mengangkat para dewa? Tidak mungkin, ini mustahil. Si pengemis ini selalu menjilatmu. Mana mungkin dia kaisar? Perkataanmu benar. Aku adalah kaisar surgawi. Ayah, sudah kubilang, senior ini bukan orang biasa. Dia sang kaisar, yang mulia kaisar. Maafkan, ayahku tadi tidak sengaja. Ini salahku, mohon ampunan yang mulia. Bagaimana mungkin kau punya banyak diagram surgawi? Sekarang penyesalanmu percuma. Zhou Huang, kenapa tidak bilang sejak awal? Hasti tidak ku batalkan pertunangan. Kau yang buta. Senior bisa menggambar diagram surgawi dengan mudah. Dialah sang kaisar. Kalian, c'est Gérard Montbriorma. Pada yang mulia. Tunggu dulu. Wah, aku hampir tertipu. Si pengemis ini bukan diagram surgawi. Ini gambar ayam patok beras. Hahaha. Benar, ini gambar ayam. Sama sekali tidak ada fenomena diagram surga. Foka. Apa kau cuma lihat sekali, lalu langsung bisa gambar? Sudah kuduga, mana mungkin dia punya 999 diagram surgawi. Ternyata semua palsu. Wah. Bagaimana mungkin dia adalah kaisar langit? Aku hamba kaisar langit. Jika kaisar langit muncul, pasti memanggilku untuk melayani. Palsu. Zhou Huang, Tak Kuzanka, kau menggunakan cara hina untuk menarik perhatianku. Sungguh sangat menjijikkan. Sekarang masih adakah yang ingin kau katakan? Aneh. Padahal gambarnya sama. Kenapa di tangan ayahku, Gambar Tiandao, sementara di lantai, malah gambar anak ayam? NAK. Kamu tidak tahu. Esensi agung itu sederhana. Lukisan kasual kaisar langit ini penuh dengan makna Dao. Sedangkan bocah ini hanya beruntung mendapatkan gambar Tian Dao. Ingin meniru, melukisnya kembali. Mungkinkah Gambar Tiandao ini benar-benar bukan dia yang melukis? Tak kusangka para dewa begitu bodoh dan tak berpengetahuan. Tahukah kalian, hanya aku yang bisa memberikan gambar Tian Dao ini, baru bisa membuat mereka memahami makna Dao di dalamnya. Shock. Kau masih saja sok. Haha, gambar Tian Dao ini sangat berharga, sulit didapatkan. Kok bagaimana bisa punya? Haha. Kau bilang kau yang memberikannya? Coba berikan lagi satu. Di sini begitu banyak orang. Lihatlah, siapa yang mau gambar? Penjilat. Kau beruntung punya satu gambar Tian Dao. Itu semua karena kuburan leluhurmu berkabut hijau. Masih ingin meniru? Kau pantas? Dia hanya badut, berusaha meniru kaisar langit. Aku percaya pada senior. Uobai. Dia hanya penjilat. Boka. Keluarga ye tidak pernah berhutang budi. Uang ini, anggap saja untuk membeli lukisanmu ini. Senior, berikan saja semua gambar Tian Dao ini padaku. Jika begitu, baiklah. Aku akan memberimu sebuah kesempatan besar. Semuanya, dengarkan baik-baik. Gambar Tian Dao ini akan kuberikan kepada... Cukup badut. Waktumu bermain sudah habis. Para dewa, jangan ribut. Waktunya telah tiba. Majulah untuk menguji tingkat dewa. Undang Kaisar Langit untuk menganugerahkan para dewa. Uobai, jangan membuat keributan lagi. Upacara penganugerahan akan dimulai. Kepada para keturunan dewa, silakan maju untuk diuji.
Hengelet, cukup bermain dramanya, buka lebar mata, lihat baik-baik. Perbedaan manusia dan dewa. Aura ungu datang dari timur, sosok Dewa Agung. Hamba tua menyapa Dewa Agung. Ah, bagus. Anakku adalah salah satu dari 9 Dewa Agung. Tidak buruk. Lumeyon. Ah, Selamat untuk keluarga Wang. Selamat untuk keluarga Wang. keluarga Wang memang Dewa Perang dari surga. Sekarang mendapatkan tingkat Dewa Perang nomor 1 di surga. Hanya keluarga Wang yang pantas. Tuan Muda Wang, jika tidak keberatan, aku bersedia mengikuti Tuan Muda Wang. Baik. Hahaha. Hanya Dewa Agung saja. Di depanku harus tunduk dan patuh. Bocah, pernahkah kau melihat tingkat Dewa Ungu? Itu di bawah 1 orang, di atas 10.000 orang. Seumur hidupmu, tidak akan pernah menyentuhnya. Masih beraktif? Sayang sekali. Ini bukan lagi panggungmu. Hani, dia ternyata permaisuri kaisar. Aura Dewa Emas. Posisi permaisuri kaisar. Hamba tua ini menghormati permaisuri. Bangunlah. Kaisar surgawi ini jelas-jelas belum muncul. Dia hanya tidak membatalkan pertunangannya denganku, hanya memanfaatkan cahaya. Zhou Huang, buka lebar matamu. Lihat baik-baik. Aku adalah permaisuri kaisar surga. Kau orang dari keluarga yang jatuh. 10 kehidupan pun tak pantas untukku. Benar. Yo Huang, bocah kecil, bisa datang ke aula yang megah ini. Itu semua karena leluhurmu mengeluarkan asap hijau. Benar. Lihat. Inilah dewa. Perbedaan dengan manusia biasa. Dari mana kau tahu aku manusia biasa? Sepertinya, pilar batu ini tidak pantas. Mengkyuchi Orku, hampir saja hancur. Kenapa tadi reaksinya begitu besar? Pasti pilar batu itu bersemangat. Menolak dia, manusia biasa, dan juga seorang penjilat. Penjilat tetaplah penjilat. Masih berhayal menjadi dewa. Pilar batu tidak bereaksi, itu berarti dia bukan dewa. Bocah, pergi dari sini. Anjing tadaplah anjing. Bahkan jika kau memakai pakaian manusia, tetap saja bau busukmu tak bisa disembunyikan. Bagaimana mungkin? Mungkinkah dia benar-benar bukan dewa? Pilar batu ini aku gunakan untuk menguji para dewa, bukan untuk mengujiku. Kau masih berakting? Badut, pertunjukanmu sudah berakhir. Berakhir. Zhou Huang, kulit wajahmu setebal tembok kota. Sampai sekarang, kau masih menjual. Cukup. Badut, hentikan pertunjukanmu. Jangan menghalangi kita menjadi dewa. Benar. Cepat pergi. Tidak ada tempat untukmu di sini. Jika aku pergi, upacara penobatan dewa ini tidak akan bisa dilanjutkan. Ah, kau hanyalah seorang penjilat. Benar-benar menganggap dirimu penting. Abaku punya tempat di sini? Ada. Aku bisa memberikan tempat kepadanya. Ovai. Jangan bicara omong kosong. Terima kasih. CAPI. Memang tidak ada tempat untukku di sini. Kau, seorang rakyat jelata. Apa kau pantas? Hai, biarkan penjilat ini tinggal. Biarkan dia melihat dengan jelas siapa yang kaisar surgawi yang sebenarnya. Kalian, majulah dan persembahkan darah dewa. Silakan duduk di kursi kaisar. Perlutan. Hanya menghormati kaisar surgawi. Memerintah Samuel Langit. Memimpin semua orang suci. Menciptakan segalanya. Para dewa menggunakan darah sebagai panduan. Nyawa sebagai persembahan. Mohon kaisar langit turun. Anugerahkan gelar dewa. Mohon kaisar langit turun. Hengkilaku. Hardiwa, Kaisar Langit kalian telah kembali. Kaisar Langit di atas, keluarga Wang dulunya Dewa Perang. Mohon dikembalikan ke posisi. Kaisar Langit di atas. Keluarga Han memiliki tambang emas Daxia. Mohon Kaisar Langit mengangkat sebagai dewa kekayaan. Kaisar Langit di atas, Keluarga Yikami, adalah salah satu dari 3 Raja Dewa. Mohon Kaisar Langit berikan gelar dewa. Kalian tidak layak, tidak pantas menjadi dewa.
Suara Kaisar Langit, kenapa terdengar familiar? Hemo. Berani sekali, tidak boleh dilihat langsung. Kaisar Langit yang agung, meski kau selir kekaisaran, tidak boleh dilihat langsung. Dia bukan Kaisar Langit, dia hanya penjelat. Berani menghina Kaisar Langit, kau ingin mati. Cepat angkat kepala kalian, lihatlah, siapa sebenarnya dia? Penjelat, Vangun Cow, ini. Bagaimana mungkin dia? Berani-beraninya meniru Kaisar Langit. Kau mencari mati. Berani duduk di tahta Kaisar Langit, tidak sayang nyawa. Penjilat tetaplah penjilat. How demi menjejarku, meniru Kaisar Langit? Hari ini, tak akan mati. Bayangan Kaisar Langit tak muncul. Pasti dia menyinggung Kaisar Langit. Kemari, tangkap dia. Biar dia rasakan 10 siksaan kejam dinasti Qin. Tunggu. Di Ruwei, keluarga Ye kalian, juga keluarga Raja Dewa. Orang ini menyinggung Kaisar Langit. Kau yakin ingin membantunya? Benar. Keluarga Y kami. Akan membantunya. Putriku tidak mewakili keluarga Ye. Ye Ruwei. Cepat kembali. Orang ini menyinggung Kaisar Langit. Hukumannya mati. Jika kau terus melindunginya, Akan keluarkan dari keluarga Ye. Siapa bilang aku menyinggung Kaisar Langit? Tidak patuh pada Kaisar Langit. Mana? Ini. Apa ini? Ini tingkat Dewa Tianguan. Dewa di langit punya tingkatan. Putih level terendah untuk Dewa biasa. Hijau untuk Jenderal Dewa. Emas untuk Dewa Senior. Ungu tertinggi untuk Dewa Agung. Tingkat dewa ini, kenapa ada di sini? Pasti gara-gara si penjilat ini menghina Kaisar Langit. Dewa diutus menghukumnya. Penjilat. kini Dewa turun langsung. Bersiaplah mati. Menghukumku? Dia datang melindungi tuannya. Lindungi Tuan. Siapa kau ini? Dewa mau lindungi orang sepertimu? Kau sudah di ujung maut, masih berani bicara besar. Paduka Dewa. Orang ini menghina Kaisar Langit. Pantas dihukum mati. Kalian lihat baik-baik. Perhatikan ini. Dia datang mengakui tuannya. Apa yang terjadi? Tingkat Dewa, kenapa patuh pada? Tunggu, di dalam kristal putih ini, seperti ada sesuatu. Ini. Anjing kuros? Bukan. Ini anjing surgawi Xiao Tian. Tampaknya orang ini, reinkarnasi Xiao Tiongkong. Ini tingkat dewa anjing surga datang menyatu dengannya. Jangan-jangan, dia juga dewa? Bisa dibilang. Tapi, dia cuma seekor anjing surgawi. Jadi, senior adalah Reinkarnasi Xiao Tiongkong? Handasan kau jadi penjelat. Rupanya, cuma anjing surgawi. Xiao Tiang Kuan rajanya penjilat. Cocok banget untuknya. Xiao Tian kuat, memang rajanya penjilat. Jika dia juga dewa, kenapa pilar suci tak bereaksi? Dia cuma anjing biasa. Tak mungkin tercatat di pilar suci. Kukira senior adalah Kaisar Langit. Ternyata cuma anjing surgawi. Rupanya aku salah orang. Semuanya, sekarang ada kabar buruk. Pilar suci kehilangan kekuatan, tak bisa memanggil Kaisar Langit. Ini semua salah dia, menghina Kaisar Langit, membuat pilar suci redup. Lalu bagaimana sekarang? Aku belum mendapat tingkat dewa kekayaan. Kini, kita harus pergi ke langit di Gunung Kunlun, minta pengesahan Kaisar Langit. Hari ini, sudah la rue. Besok, kita berangkat bersama. Aku setuju. Setuju. Malam ini kita beristirahat, besok berangkat bersama. Tunggu. Kita para dewa. Bisa tinggal hotel langit megah. Happy dear anjing. Berdasarkan apa bisa tinggal di hotel langit? Lagi pula ini anjing. Harusnya di kandang. WKWKWK. Meski dia Xiao Tiongkong. Tapi tetap petugas langit. Apalagi dia yang pertama mendapat tingkat dewa. Kenapa tak boleh tinggal di hotel langit? Aku yang memutuskan. Kamar untuknya. Semua biayanya. Semua urusan keluarga Y. Aku, Yeruwei, akan tanggung sendiri. Kalau Nona Ye sudah bilang begitu, maka kita ikuti saja keinginanmu. Ayah, dia anjing. Masa harus tinggal bersama kita? Memukul anjing pun harus lihat siapa majikannya. Meskipun dia anjing, tapi majikannya adalah Erlang Shen. Salah satu dari 9 dewa tertinggi. Kita bukan menghormatinya, tapi menghormati majikannya. Pantas saja Nona Ye sangat membelanya. Rupanya ingin mendekati Erlang Shen ya. Aku tidak.
Jangan jelaskan lagi. Berbicara dengan orang bodoh tidak akan ada gunanya. Ayo pergi, istirahatlah dulu. Ayo pergi, pergi. Sepertinya harus dipikirkan matang-matang tentang penobatan para dewa. Beberapa orang pasti harus membayarnya. Terutama Qin Mengli. Perjalanan ke surga jauh. Kalian harus sujud tiap 9 langkah. Untuk mencapai surga, mari berangkat. Senior. Ayo pergi. Masa kamu masih panggil dia senior? Dia cuma anak muda biasa. Lebih baik panggil aku Yo Huang. Aku tak suka orang lain memanggilku senior. Zhou Huang. Raja Penjilat. Cepat-cepat, mulai syuting. Para penonton, hari ini kita menyaksikan sang Raja Penjilat mendaki gunung demi cinta. Ayo jalan, ayo, cepat ikuti. Meine Mare. Terima kasih. Raja penjilat ini ternyata mengambil air sisa orang. Benar-benar memualkan. Para penonton, lihatlah, Jewingnya sudah bersama pria lain. Dia tetap, sang raja penjilat tak menyerah, masih mengejar, terobsesi pada seseorang, sampai segitunya, sudah tak bisa disembuhkan. Raja penjilat ini mungkin pernah layak dikasihani, tapi sekarang hanya membuat muak. Zhou Huang. Apa yang kamu lakukan? Buang sampah sembarangan memelukan. Dia tak bermoral. Aku punya. Ambil dan buang ke tempat sampah. Jijik banget. Masa mengambil air bekas minumku. Hanya bisa bilang, pada akhirnya tak pantas. Ayo pergi. Maaf. Dara Kunlun. Dilarang masuk bagi orang biasa. Ada apa ini? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Aku juga. Katanya naik ke langit itu susah. Ternyata jalannya begitu berat. Capek banget, sulit banget jadi dewa. Kalau bukan karena si penjilat ini merusak upacara Feng Shen kita, kami tidak akan datang jauh-jauh ke Istana Langit. Lelah sekali. Senior. Pintu gerbang Istana Langit di belakang. Tidak mau lihat? Santai. Tuan hamba dewa, cepat buka pintu Istana Langit ini. Ovai, ayo pergi. Diam saja ngapain? Ayo. Kaisar Langit di atas. Hamba telah bawa para dewa. Mohon Kaisar buka pintu. Tidak. Mohon Kaisar buka pintu. Aneh, kenapa Kaisar tidak membuka pintu Istana Langit ini? Furaza, Kaisar belum kembali. Kalau tidak, pintu ini sudah terbuka. Lalu sekarang bagaimana? Cheng He ada di dalam Istana Langit. Kaisar tidak ada. Bagaimana kami jadi dewa? Kami keturunan dewa. Untuk buka pintu ini bukan masalah. Benar, aku dewa kekayaan. Aku yang buka. Biar aku. Leluhur keluarga Wang adalah dewa perang. Pintu ini, hanya keluarga Wang yang bisa buka. Leluhur keluarga Wang adalah dewa perang. Banyak berjasa untuk langit. Kenapa pintu saja tak terbuka? Sudah kukatakan, pintu ini tanpa izinku tidak akan terbuka. Kamu cuma penjaga pintu. Pintu ini tidak bisa didorong.
Pasti karena Kaisar Langit tidak ada. Benar, Zhou Huang. Anjing harus menundukkan kepala. Kamu cuma penjaga pintu. Kamu bukan pemilik pintu ini. Sebaiknya sadari posisimu. Anjing peliharaan, jangan kira jadi pejabat lagi. Lantas sok hebat. Orang-orang di sini, pangkat dewa mana yang lebih rendah darimu? Abaikan dia. Kita harus cari cara masuk dulu. Karena Kaisar Langit tidak ada. Mari kita tarik. Roh dewa di istana langit. Dari dalam. Buka pintunya. Ide bagus. Suce. Kaisar Langit di atas. Para dewa memohon. Merasakan roh dewa. Buka gerbangnya. Hormat. Ternyata berhasil. Diam. Pintu ini kubuat tidak bisa masuk. Siapa berani masak? Zhou Huang, apa yang kau lakukan? Anjing peliharaan, kau tidak suka lihat orang lain sukses. Sendiri jadi dewa, sekarang halangi kami masuk. Dia halangi kita jadi dewa. Atas nama permaisuri Kaisar Langit. Tangkap dia. Korbankan dia untuk Kaisar Langit. Kalian tetap mau melawan? Manusia harus menyatu dengan roh dewa, baru dapat kekuatan dewa. Tapi Kaisar Langit tidak perlu. Cukup lepas segelnya, langsung dapat sebagian kekuatan Kaisar Langit. Kalian berani menghina Kaisar, terutama kamu, Qin Mengzi. Jika kalian ingin mati, akan kubuat kenyataan. Tangkap dia, kita serang bersama. Tunggu dulu. Jangan serang dulu. Kepala keluarga Ye, kendalikan putri. Dia telah membuat marah semua orang. Jika tidak dikorbankan untuk Kaisar Langit, tidak akan roda memarakan. Benar. Kalau bukan karena dia menghalangi, kami sudah dapat roh dewa. Orai, Kemarila, dia kuma anjing peliharaan. Tak perlu menjilatnya. Ayah, Yo Huang tidak sengaja menghina kalian. Dia hanya menunggu Dewa Erlang kembali. Aduh, aku bikin Zio Oceanquan. Diamlah. Dengar, cepat minggir. Hari ini kita habisi dia. Bahkan Dewa Erlang datang, tak bisa selamatkan dia. Benar, aku permaisuri Kaisar Langit. Bahkan Dewa Erlang datang, harus tunduk padaku. Apalagi, kau cuma anjing. Zhou Huang, kau tidak boleh halangi mereka. Cepat cari cara buka pintu. Kalau tidak, Mereka benar-benar akan pukulmu. Baiklah, tapi kalau mereka masak, tidak bisa panggil roh dewa. Kami susah payah menarik roh dewa. Buka pintu dari dalam. Jika kau hari ini. Jika tak mencari cara untuk memasukkanku, aku tak akan memaafkanmu. Sejak kapan budak rendahan berkata kasar pada majikan? Kau, hahaha. Kau hanya anjing. Berani menghina aku? Sudah, Zhou Huang. Jangan mengulur waktu, buka pintu sekarang. Mau masuk? Ada satu syarat. Cepat katakan. Kalau mau masuk, merengkak luat sini. Ini Lu Bongjing. Zhou Huang. Apa maksudmu? Kami dewa resmi kerajaan langit. Mau merangkak di lubang anjingmu? Keluarga Wang adalah dewa perang. Tak mungkin lewat sini. Aku permaisuri Kaisar Langit, takkan merangkak di lubang anjing. Benar, keluarga Ye termasuk 3 keluarga dewa terkuat. Mirangkak, takkan pernah kulakukan. Anjing peliharaan, buka pintu atau kau celaka. Jika tidak, kami akan menghancurkanmu. Tak mau. Baiklah, kita tunggu di sini. 10 atau 8 tahun, sampai Kaisar pulang, baru kita masuk lewat pintu. Sudahlah. Demi rencana jadi dewa, kita lakukan sekali ini. Tunggu nasibmu. Jangan senang dulu. Setelah jadi dewa, kau akan kami hukum. Anjing, begitu jadi permaisuri, akan kucongkel matamu dan kucabut. Lidemiu. Tunggulah. Begitu jadi dewa kekayaan. Pertama-tama, rampas harta keluarga Yo. Buat kalian, jadi pengemis. Mon gapa tarik aku? Aku antarmu lewat pintu. Aula surgawi. Akhirnya masuk. Untung si anjing ini membuat lubang di aula surgawi. Kalau tidak, sulit kita masuk. Benar? Anjing ini berani. Suruh kita merangkak. Nanti setelah jadi dewa, akan kita habisi. Benar, majikannya Erlang Shen. Lalu apa? Banyak dewa di sini. Tak takut Erlang Shen. Masalah merangkak hari ini. Akan dibalas 100 kali. Aku bermaksud baik, tak berterima kasih. Malah memfitnah. Ajaran tau kalian tak layak jadi dewa.
Kau bisa buka pintu? Bisa. Zhou Huang. Kau suruh kami merangkap, tapi kau lewat pintu. Ini Pengginen. Anjing, hari ini kau mati. Erlang Shen datang pun, tak bisa selamatkanmu. Tapi, kita semua tak bisa buka pintu. Bagaimana dia bisa? Jangan lupa, Xiao Tian Quan. Penjaga gerbang, dia adalah Xiao Tian Quan. Wajar bisa buka pintu. Zhou Huang, kau begitu hina. Kau lewat pintu, tapi kami lewat lubang. Niatmu busuk. Setelah jadi dewa, kau akan kami hukum. Benar, kita sudah sampai di aula surgawi. Mari menyatukan inti dewa. Akulah permaisuri langit. Inti dewa. Akui aku. Aduh, selamat, Permaisuri Kaisar. Salam bahagia untuk Permaisuri. Setelah menyatu dengan dewa, Anda resmi menjadi Permaisuri Sang Kaisar. Selamat Permaisuri. Terima kasih para dewa. Setelah Kaisar Agung muncul, saya pasti akan memberi masukan baik. Terima kasih, Permaisuri. Permaisuri, jangan tunda lagi. Segera lakukan penyatuan. Biar si anjing penggemar itu lihat. Beda kelasmu dengannya. Meski simbol dewa di depanmu, tetap tak bisa menyatu. Yo Huang, kau masih belum menyerah? Lihat baik-baik. Penggemar norak, ini simbol permaisuri sejati. Setelah Nona Qin menyatu dengan simbol ini, dia resmi jadi permaisuri. Benar, sedangkan kau cuma anjing kampung. Yo Huang, dengki dan iri tak ada gunanya. Nasib sudah ditakdirkan. Sejak lahir kau memang, dan selamanya akan tetap. Setelah Nona Qin menyatu dengan simbol permaisuri, Status Naya. mana bisa kau samakan? Sayangnya, posisi permaisuri cuma satu. Seandainya tidak, aku akan suruh putriku ikut berebut. Aya, aku tak perlu. Penggemar norak. Setelah aku menyatu dengan dewa, hal pertama adalah mencongkel matamu. Sudah kubilang kau gagal. Memang benar gagal. Kembelai. Ini mustahil. Simbol dewa turun tapi tiba-tiba. Bagaimana bisa begini? Tadi simbol dewa sudah turun. Kok tiba-tiba menghilang? Apa yang salah? Kubilang kau tak dapat. Dan memang benar. Kenapa kau bisa mengendalikan simbol dewa? Rupanya kau dalangnya. Tak pantas kau dapatkan simbol ini. Zhou Huang, kau. Dia cuma anjing biasa. Mana bisa kendalikan simbol dewa? Pasti ada masalah lain. Permaisuri adalah sosok suci. Nona Qin, apakah Anda membawa bandanaji Yang Monsmari Kezusian? Benda najis? Nona, apakah Anda masih ada ikatan pernikahannya? Nona Qin pasti tercemar surat nikah ini. Permaisuri Kaisar harus suci sempurna. Tak boleh terika pernikahan. Benar. Surat nikah ada 2 salinan. Keluarga Qin dan Yo. Masing-masing pegang 1. Suratnya sudah hancur. Punyaku masih utuh. Pasti surat nikah Yo Huang mencemari kesucianku. Kau tetap tak mau insaf. Apa yang terjadi? Istana Langit bergetar? Apakah para dewa murka? Istana Langit adalah kehendak para dewa. Jika dewa murka, artinya ada yang menyinggung para dewa. Hasti Zhou Huang, surat nikahnya mencemari simbol dewaku, membuat kaisar tidak senang. Ini apa hubungannya dengan Yo Huang? Nyatanya kau sendiri yang merobek surat nikah. Kau benar-benar tak bisa diselamatkan. Diam kau. Surat nikah sudah hancur. Kita resmi putus janji. Kaisar yang mulia, aku dan Yo Huang sudah tak ada hubungan. Surat pernikahan sudah hancur. Status dua teledepulikan. Menjadi permaisuri kaisar. Kau tidak pantas. Aku permaisuri kaisar. Kembelai. Tidak mungkin. Aku permaisuri kekaisaran. Kembelailah. Shenge ini sangat kokoh. Bagaimana mungkin ini bisa hancur? Ini Shenge permaisuri. Pasti ada yang salah. Pasti ulah dia. Kenapa Yo Huang bisa menghancurkan Shenge? Ini semua salahmu. Kau penjilat. Kau yang menggekau. Benar. Tapi aku bukan penjilat. Zhou Huang kejamnya kau. Kau ini anjing. Meski kau hancurkan Shenge, sia-sia. Kita tak mungkin bersatu. Kau tetap anjing. Selamanya kau anjing. Mimpimu jadi permaisuri masih belum sirna? Tenang, Nona Qin. Setelah kami menyatu dengan Shenge, kami akan bantu kembalikan Shenge permaisuri. Benar. Dia cuma anjing biasa. Mana mungkin change permaisuri le nia, pasti dia son unique. Semua, jika kalian bantu carry change permaisuri, nanti permintaan kalian akan kubantu. Bisa diurus. Aku keturunan Dewa Perang. Shenge Dewa Perang belum pulih?
Keluarga Ye. Punya peta surgawi pemberian kaisar. Shenge Dewa akan pulih. Keluarga Han, kuasai semua tambang emas. Shenge Dewa Kekayaan akan kembali. Diam. Ada apa ini? Kenapa Shenge tidak terdeteksi? Apa ini lagi ulahnya? Mustahil dia. Dia cuma pejabat kecil. Mana mungkin bisa? Kendalikan Shenge? Benar. Surga punya hierarki ketat. Pejabat tak bisa atur dewa, apalagi dewa besar. Untuk dewa tertinggi, dia harus Sujud Mangirmati. Aku mengerti. Semua. Ingat daftar dewa? Daftar dewa? Aku ingat, harus ada daftar dewa untuk tetapkan dewa. Meski Lia change. Tanpa penetapan kaisar, tak bisa menyatu. Jadi aku tak bisa menyatu karena tak ada daftar dewa? Benar. Kaisar sendiri belum muncul. Bagaimana menobatkan dewa? Kaisar sudah muncul. Apa katamu? Jika kaisar tak muncul, kenapa surga muncul di Gunung Kunlun? Surga hanya muncul jika kaisar ada. Kuduga kaisar ini ada di antara kita. Pasti putraku Wang Teng. Tapi dia kan salah satu 9 dewa. Tahta kaisar bergilir. Sekarang giliran kami, keluarga Wang. Dulu dewa perang surga. Dari kekuatan dan warisan. Siapa bisa lawan kami? Putraku Wang Teng. 3 tahun sudah bisa baca. 5 tahun hafal puisi. 7 tahun main saham. 10 tahun mulai latihan. Bahkan terdeteksi. Punya change. Mengapa tak bisa melangkah lebih jauh? Putraku Wang Teng. Punya bakat jadi kaisar. Baik bakat alami maupun latar belakang. Di sini, siapa? Siapa yang bisa menandingi Wang Jia? Siapa yang setara Wang Teng putraku? Kaisar langit sudah tiada. Aku, Wang Teng, yang akan menggantikannya. Benar, kaisar menghilang. Pasti dia telah gugur. Hueris Wangjia Berbikat Langka. Menurutku, pewaris Wang Jia inilah Yang Pantas Menerus Kintata Langit. Orang yang dipilih selir kaisar. Pasti penerus tahta sejati. Sayangnya keluarga Ye tak punya putra. Jika tidak, kami pun bisa rebut tahta kaisar langit ini. Tuan Wang, bila keponakanmu naik tahta nanti, jangan lupakan kami. Tuan Muda Wang Teng. Begitu jadi kaisar, seluruh dewa dan jenderal akan tunduk padanya. Kaisar. Dia sudah mendapat bakat Susi Anggo. Pemilik bakat mana berani mengincar tahta langit. Benar, di Istana Langit, hierarki harus dijaga. Tinkat Angela. Dia dapatkan bakat mana mungkin jadi kaisar? Kalian bodoh. Batu suci itu milik kaisar langit. Hanya bisa deteksi dewa. Level tertingginya hanya dewa ungu. Putraku wajar dapat bakat ku penjaga gerbang. Tak pantas bicara di sini. Baik. Jika katamu dia penerus, apakah dia layak naik tahta kaisar? sebagai kaisar. Pasti bisa duduk. Di Singasana. Jika kau bisa duduk, kau jadi kaisar. Singgasana ini khusus untuk putraku. Pasti milik Wang Teng. Teng, Nikla. Penjaker, nanti malu sendiri. Baik, akan kulihat cara dia naik tahta. Ini baru tahap awal. Tak sengkau. Diam. Aku hanya belum terbiasa. Memang tahta langit sulit ditaklukkan. Teng, berdiri. Wang Teng, jika kau duduk di sana, keluarga Qin akan menikahkan. Tekanan ini bukan apa-apa. Kaisar sejati, tak mungkin tertekan seperti ini. Kau bicara seolah sangat mengerti. Para kaisar terdahulu juga melewati tanpa tekanan. Mana bisa jadi kaisar sekarang? Akulah kaisar sejati. Ini mustahil. Jangan-jangan kaisar masih hidup? Tak mungkin. Jika masih hidup, pasti sudah muncul. Manusia biasa, berdasarkan apa kau berani mengincar tahta kaisar langit? Aku hanya selangkah lagi menjadi kaisar langit. Yo Huang, ngapain kau teriak-teriak? Kalau kau yang naik, mungkin satu langit pun tak sanggup. Betul, Wang Teng hanya selangkah lagi. Menjadi kaisar langit, artinya dia masih layak. Lalu kau kuma sekor. Anjing surgawi. Hanya sedikit lagi. Mungkinkah dia benar-benar kaisar langit? Mungkinkah karena mandat ilahi kaisar tak muncul, makanya dia gagal naik ke Singasana? Pasti begitu. Jika putraku menyatu dengan mandat ilahi kaisar, dialah kaisar langit.
Di mana mandat ilahi Kaisar? Segera muncul dan akui majikan. Sudah. Diam. Akan kutunjukkan pada siapa kaisar langit sejati. Naik tangga sesulit itu? Ini mustahil. Bagaimana dia kebal dari aura kaisar? Jangan-jangan dia memang kaisar. Wahai para dewa, melihat kaisar mengapa tak bersujud? Bagaimana mungkin dia bisa duduk di sana? Benar. Saat Wang Teng naik tadi, sangat kesulitan. Tapi dia naik dengan mudahnya. Mungkinkah dia benar Kaisar Langit? Ini mustahil. Dia jelas anjing surgawi. Mana mungkin jadi kaisar? Betul. Dia sudah mendapat mandat anjing surgawi. Anjing ini. Mana mungkin jadi kaisar? Itu kursi milikku. Milikku. Zhou Huang, kau berani duduk di singgasana kaisar? Pengecut. Turun dari sana. Itu singgasana putraku. Kau bilang itu putramu? Suruh dia naik ke sini. Jangan sok jagoan. Nanti setelah aku dapat mandat ilahi, aku pasti bisa naik. Kau masih belum sadar? Akulah kaisar langit sejati. Zhou Huang, aku permaisuri kaisar. Kau takkan dapat pengakuan seumur hidupmu. Jangan mimpi jadi kaisar. Benar. Meski kau sudah duduk di sana, kau tetap bukan kaisar. Yo Huang sudah duduk di singgasana. Mana mannequin palsu? Aku baru ingat, dia menyatu dulu dengan mandat anjing surgawi. Jadi dia punya sifat ilahi, makanya bisa duduk di sana. Benar. Zhou Huang bukan manusia. Dia menyatu dengan mandat anjing surgawi. Dia anjing ilahi biar mandat. Dewa manapun bisa tahan tekanan ini. Duduk di singgasana, termasuk dia. Oh, aku paham. Ternyata alasan dia mudah naik. Tak ada tekanan, karena dia punya sifat ilahi. Sudah kukatakan, seekor anjing. Mana mungkin jadi kaisar? Yo Huang, turun segera. Pengecut. Syuha, jangan nodai singgasana kaisar. Nanti saat putraku jadi kaisar, kau akan kubinasakan. Masih tak mau bertobat? Awalnya ku mau memberi kalian kesempatan, tapi kalian buatku kecewa. Kalian tak layak jadi dewa. Berani sekali kau. Berdasarkan apa kau bilang, kami tak layak jadi dewa? Kau pikir duduk di atas sana, langsung jadi kaisar langit? Kukuma Ponjaga Gerbong. Tak pantas urusi kami. Kurasa dia. Tak tahu tata krama, status duanya. Kuma pejabat kecil, DI Langgit. Dari mana haknya mengatur penobatan dewa? Yo Huang, baiknya kau segera turun dari sana. Setelah kami padukan di Vinekor, kau akan kami habisi. Zhou Huang. Kau cuma anjing, tak berhak ikut campur, mengatur di Vinekor. Mengapa tak boleh? Divine Core Kalian. Tak perlu tunggu di Ololangit. Mereka tak pantas segera turun dari gunung. Harry Tuan sendiri. Kau pikir di Vinekor akan menurutimu? Kami pemilik di Vinekor, Dewa Istana Langit. Di Vinekor milik kami. Divine Core kembali. Lihatlah. Divine Core tak akan baju. Pergi. Divine Coreku. Ini mustahil. Di Vinekor tak mungkin. Keluar aula langit, tak ada yang bisa perintah. Divine Core Kalian sudah hilang. Kau. Dia cuma anjing, tak mungkin kendalikan di Vinekor. Keku Ali. Tak mungkin. Dia pasti bukan Kaisar Langit. Ingat, dia punya kekuatan dewa. Di Vinekor belum bertuan. Dia pakai kekuatan. Kendalikan Divine Core. Masuk akal. Zhou Huang, tak kesangka. Kau egois. Sudah dapat di Vinekor, tapi larang kami? Dia jadi anjing. Sekarang halangi kami. Miliki di Vinekor. Licik sekali. Di Vinekor belum jauh. Cepat kejar. Jangan sampai. Bersatu Donggonglin. Cepat. Divine Core Kelu Agaye. Takkan kubiarkan diambil. Zhou Huang, kau tunggu. Setelah aku satukan di Vinekor, akan kubunuh kau. Zhou Huang, setelah ambil kembali di Vinekor, kau bahkan tak layak bersujud di kakiku. Xiao Tian Quan. Kau nodai takta Kaisar Langit. Akan kuadukan perbuatanmu. Apapun dirimu, aku percaya. Tapi kau seharusnya tak perlu lawan mereka jika mereka dapat di Vinekor. Tak akan ampuniku. Kau juga mengira aku Xiao Tianquan? Kau tak menyatu dengan di Vinekor. Ini sejak awal bukan Divine Coreku. Xiao Tianquan cuma penjaga tuannya. Jadi, Connect takta ini. bukan karena kekuatan dewa. Keluarga Ye, Raja Dewa, Y Ryo Wei Mangadap. Kaisar Langit yang Agung. Berdiri cepat. Jadi Yo Huang.
Benarkah senior Kaisar Langit? Sudah kukatakan sejak awal, tapi kalian tak percaya. Kau berbeda dari mereka. Selalu menggramatiku. Tak pernah hina. Kau layak jadi dewa. Oh ya, Yang Mulia. Berdiri cepat. Ayaku. Tak tahu identitasmu. Telah banyak menghina. Bisakah Yang Mulia ampuni nyawanya? Tenang saja. Takkan kubunuh dia. Benarkah? Jiwa dewa sudah menemukan pemiliknya. Tak lama lagi, yang menyatu dengan jiwa dewa baru akan segera kembali. Ikut aku ke kota naga. Aku akan lantik dewa-dewa baru. Baik. Sepupuku pinjam 50 yuan padaku. Dulu aku bilang, saat aku kembali ke langit, aku akan jadikan dia dewa kekayaan. Daftar dewa-dewa. Jiwa dewa kekayaan, dengarkan. Pergilah ke kota naga. Bersatu dengan Sima dan Yao. 50 yuan bisa beli dewa kekayaan. Ayo ke kota naga. Daniel, kamu dan Xiaofeng sudah pacaran 10 tahun. Sekarang kamu kaya. Kapan kalian akan menikah? Nikah? Nikah apaan sih? 30 tahun di timur 30 tahun di Barasangge. Jangan remehkan orang susah. Dulu, saat aku miskin, kalian menghina. Sekarang, aku jadi dewa kekayaan. Kalian tak layak mendekat. Daniel, ini semua salah. Dulu aku, Takbo minta mas kawin. Aku tak mau mas kawin. So, kamu nikahi Xiaofeng. Sudah cukup. Menikahinya, dia Pontamazuk. Keluarga kaya Sima, pergi sana. Ayo pergi. Menikahimu? Bayar sans diripin. Takmo. Aku cuma Maman saja. Enak benar. C'est Malam saja. Aku jadi dewa kekayaan. Menguasai kekayaan dunia. Beli l'autre. Sembarangan saja. Bisa dapat 100 juta. Tak perlu lagi syuting film sampah. Kemari. Sepupu. Asyik sekali ya. Zhou Huang. Kau mau apa? Sepupu. Xiaofeng sudah 10 tahun bersama. Benar tak mau nikah? 10 tahun kenapa? Kalau nikah dengannya, bagaimana nanti? Aku bersenang-senang? Lihat aku sekarang. Mobil mewah. Cewek cantik. Semua ada. Ngapain nikah? Dah. Lihat bajumu, bau miskin. Jangan nodai sofa. Harganya 1 juta lebih. Lebih dari 1 juta. Sepupu, jangan silau. Oleh uang, ingat 50 yuan itu. Ouang, Kokira, 50 yuan itu, Benjamin Dariku, Ketahuila, Keluargau, sebelum bangkrut, 5 juta terakhir. Kuambil, Danganti Pudaya. Uang 50 yuan itu, Kuma, ku kembalikan ke keluarga Yo. Jadi, keluarga Yo sudah bangkrut total. Semua salahmu. Benar. Yo Huang tak menyangka, bisa salah menilai orang. Dewa kekayaan. Diberi Wang. Kau ternyata. Ponkiana. Dia memberiku, Ketahuila, aku sejatinya dewa. Aku cuma menyatukan intisari dewa. Soal pengkhianatan, manusia mati demi harta, burung mati demi makan. Zhou Huang. Jangan bilang, kakakmu ini tidak ada. 2 yuan ini, hadiah dari Kaloperji. Bawa ini, 2 yuan pemberianku. Biar terhormat. Benar. Kan? Tenang saja. Surga ingin menghancurkannya. Pasti dibuatnya sombong dulu. Lihat sampai kapan dia sombong. Zhou Huang. Kokuma, Semurandang. Sedangkan aku adalah dewa yang mulia. Siapa bisa kalahkan aku? Gadis ini cantik. Ikut aku. Sejuta sebulan untukmu. Mimpi kau. Zuang tak punya apa-apa. Ikut dia. Takkan dapat apa-apa. Ikut aku. Kau bisa dapat segalanya. Tanpa kesulitan. Kokira. Serakah sepertimu? Jangan tak tahu diri. Enggak. Aku dewa kekayaan. Halo? Keluarga yang dari Longcheng mengadakan perjamuan dewa. Undang dewa kekayaan. Baik. Segera datang. Tahu siapa yang telpon? Siapa? Keluarga Yang Longcheng. Keluarga Raja Dewa. Orang sepertimu, buruh rendahan, seumur hidup, takkan bisa mencapainya. Duke.
Dia keterlaluan. Benar sekali, aku bisa angkat dia jadi dewa, juga bisa cabut statusnya, kembalikan ke bentuk asli. Lalu bagaimana sekarang? Pergi ke perjamuan dewa dulu, aku ingin lihat apa rencananya. Ayo pergi. Ini semua salah Yo Huang sialan. Hingga kekuatan dewa kita tercerai-berai di dunia. Sekarang yang dapat kekuatan dewa, semakin banyak orang sembarangan. Kita harus segera merebut kembali kekuatan dewa kita sendiri. Yang Erlang mengadakan perjamuan dewa. Kita bisa minta bantuannya. Benar, 3 klan dewa terkuat. Wang menguasai pasukan. Keluarga Ye pegang kekuasaan yang mengatur hukum surgawi. Jika bisa dapat bantuan dari keluarga Yang, kita bisa ambil kembali kekuatan dewa. Nanti saat aku menyatu dengan kekuatan Kaisar Langit, aku akan menghabisi dia. Itu siapa? Orang baru kaya? Itu dewa kekayaan, yang menguasai seluruh kekayaan dunia. Dewa kekayaan milikku. Akulah dewa kekayaan sejati. Ia dapat kekuatan dewa kekayaan. Kita bisa ajak bergabung, lagi pula di dunia fana. Uang adalah segalanya. Hormat pada dewa kekayaan. Hahaha. Kalian siapa? Mau apa? Dewa kekayaan sepertiku tidak mau urusan dengan orang miskin. Kami dewa dari surga, dan keluarga Wang kami adalah klan dewa terkuat. 4 dewa raja. Hahaha, rupanya kita semua kolega. Yang mulia dewa kekayaan, kami masih belum dapat kembali kekuatan dewa. Mohon bantuannya. Gampang, ini urusan kecil. Di dunia ini tidak ada yang tak bisa diselesaikan uang. Mereka datang lagi. Kayak hantu tak mau pergi. Perjamuan dewa ini diatur keluarga Yang. Yang Erlang adalah dewa Erlang. Dia datang untuk cari majikannya. Yo Huang, ini semua salahmu, hingga aku kehilangan kekuatan dewa. Kalian kenal juga kerabat miskinku ini? Dia kerabatmu? Apa dia juga dewa? Dewa apaan? Dia cuma anjing peliharaan dewa Erlang. WKWK Wang. Tak kusangka kau anjing. Wang WKWK. Waduh. Keluarga Yo kalian, walau sudah jatuh, tapi dulu juga termasuk klan dewa. Sekarang kau mau sampai jadi anjing? Hahaha. Keluarga Yo isinya bodoh. Membantu keluarga Qin. Hingga mereka bangkit. Uang sisa kucuri semua. Jatuh miskin, hahaha. Sudah cukup omongmu. Aduh. Anjing terpojok akan lompat tembok. Coba lompat yang cantik. Kalau bagus, dewa kekayaan ini akan kasih 2 koin, hahaha. WK. Sima Burin Bezar. Jangan sok jago. Ovai, jaga omongan ke dewa kekayaan. Kemari. Kemarila. Yauhila anjing itu. Kau putri dewa raja keluarga Ye, Berstatus mulia. sedangkan dia cuma Sir Tian Quan pengikut Erlang Shen. Ayah. Jangan terus terobsesi. Aku yang terobsesi? Bahkan jika anjing ini didukung Erlang Shen. Lalu kenapa yang Erlang sekuat apapun, tetaplah dewa rendahan. Bahkan yang Erlang sekalipun mau membela anjingnya. Berkonflik dengan kita? Sudah cukup. Kalian tak tahu siapa yang hadapi. Shen Qian, Ruawi Ai. Biarkan mereka bicara. Mereka hanya gerombolan yang tak mendapat hakikat dewa, bahkan tak layak jadi anjing surgawi. Hanya bisa mencari perhatian dengan omong kosong. Zhou Huang, siapa yang kau maksud tak layak? Kau cuma anjing. Berani-beraninya. Tunggu yang Erlang datang. Kau akan menyesal. Berani-beraninya di hadapanku. Ribut di pesta ini. Sambut Sang Jenderal Erlang. Aku selenggarakan pesta dewa untuk sambut Kaisar Langit. Bukan untuk kalian, buat keributan, sebagai dewa surgawi. Harusnya rukun. Mengapa ribet? Hehehe, mohon maaf, Jenderal. Bukan kami yang mulai. Anjingmu ini benar-benar sok jago. Tak hormati para dewa, sama sekali. Benar, dia berani duduki Tahta Kaisar Langit. Lalu hancurkan hakikat dewa, hingga terbuang ke dunia. Sungguh keterlaluan. Kalau bukan karena menghormatimu, sudah kami hajar. Jenderal Erlang, jaga baik-baik anjingmu. Anjingku? Ya, Xiao Tian Quan ini. Tiket 2 Xiao Tian Quan. Ada padamu.
Ya. Jenderal Erlang, mereka yang mulai. Ru Ao Ei. Ina Wong. Jenderal Erlang, kau lihat sendiri. Anjingmu sendiri saja tak peduli padamu, apalagi pada kami. Zhou Huang anjingku. Siapa yang hina dia? Sama dengan hina aku. Ikut di belakang. Tak ada yang berani ganggu. Tempat ini bagus. Kududuki saja. Jenderal Erlang. Kau lihat anjingmu. Tak patuh pada Jenderal Erlang. Perhatikan baik-baik. Zhu Wang ini. Serigala tak tahu balas budi. Zhou Huang, jenderal melindungimu. Harusnya kau bersujud, bersyukur sampai mati. Tak kusangka kau berani menantang hukum langit. Tak bisa melihat statusmu sendiri. Yo Huang, ini adalah tempat duduk Erlang Zhenjun. Berani sekali kau duduk di sini. Wang Zuang. Zhou Huang, jangan keterlaluan. Kau kan. Apa yang terjadi ini? Aku Erlang Zhenjun. Mengapa tak berani tatap matanya? Sudahlah, duduklah kalau mau. Bagaimanapun kita saudara. Tempat dudukku adalah tempat duduk. Zhang Gonberry tahu judulu. Identitas asliku. Dia tetap tak percaya. Ku dengar kabar burung. Erlang Zhenjun memperlakukan anjingnya seperti saudara. Setelah kulihat langsung, haha, memang sesuai reputasi. Ahahaha. Siapkan ritual persembahan. Para dewa, sambut Kaisar Langit. Erlang Zhenjun, tunggu. Ada masalah apa lagi? Erlang Zhenjun, inti dewa kami, tersebar di bumi karena Yo Huang. Mohon bantuanmu mengumpulkan kembali inti dewa. Erlang Zhenjun pemegang mandat langit. Pemimpin 9 Dewa Agung bisa mengendalikan inti dewa. Mohon perintahkanlah. Tidak. Come on, saudaraku. Adalah kemauan kalian tak layak memperoleh inti dewa. Ini karena ketidakmampuan kalian. Kami seharusnya sudah sampai di Istana Langit, hampir menyatu dengan inti dewa, tapi anjingmu mengacau. Kami sudah jadi dewa sekarang. Benar. Dan anjingmu itu, Berani Manduduki Taktalangi, Erlange. Kau yang menguasai hukum langit. Tahukah menghina Kaisar Langit adalah kejahatan berat? Erlang Zhenjun. Melindungi anjing ini. Kau benar-benar menghina Kaisar Langit. Kalau menghina Kaisar Langit itu dosa, mereka sudah seharusnya mati 1000 kali. Erlang Zhenjun, tangkap mereka. Zhou Huang, jangan asal bicara. Kapan kami menghina Kaisar Langit? Justru kau. Berkali-kali menghina Kaisar Langit. Erlang Zhenjun, aku permaisuri Kaisar Langit. Dalam hal hierarki, kau harus hormat padaku. Orang ini menghina Kaisar Langit. Ini fakta. Segera, hukum dia. Erlange, Wang Ran yang mulai menghina. Aku bisa bersaksi. Diam. Erlang Zhenjun, Jika kau mau bantu kami, dapatkan kembali inti dewa. Kami bisa memaafkan perbuatan anjing yang melanggar tahta. Tapi jika kau menolak, kami akan bunuh dia. Sebagai peringatan. Inti dewa. Untuk yang berbudi dan berbakatlah yang layak. Kalian tak punya kebajikan maupun bakat. Tak hormati langit, tak lindungi rakyat, tak layak jadi dewa. Wah, Omong kosong. Aku tak berbudi, tapi aku tetap jadi dewa kan? Hanya aku yang salah menilai orang. Diam kau. Di Istana Langit, kau jadi dewa lebih dulu, lalu mencuri kedewaan kami. Kau cuma pejabat kecil surgawi. Berani bilang kami tak layak? Kalau bukan karena Jenderal Erlang melindungimu, hari ini kepalamu sudah terpenggal. Zhou Huang, Jangon Kira, kau orang penting. Kau cuma anjing. Andai bukan karena Jenderal Erlang, Melon Dungeonmu. pesta dewa hari ini akan jadi hari kematianmu. Jenderal Erlang, kau masih ragu apa? Jika tak mau bantu kami, kembalikan kedewaan. Kami akan bunuh anjing sepertimu. Berani kau. Anjingku melanggar hukum. Akan kuperiksa tuntas. Dan hukum sesuai aturan. Jenderal Erlang, status kami tak kalah mulia. APA yang tak berani. Aku yang Erlang, dewa tertinggi surgawi, panglima hukum, pemimpin 9 dewa agung. Meski kalian kehilangan kedewaan, sekalipun tetap dewa. Takkan kudi-kudi. Kurang ajar. Aku permaisuri Kaisar Langit, kau tetap tak takut? Yang Erlang tak menyembah langit. Tak hormati bumi. Hanya patuh pada Kaisar Langit. Kau cuma selir kaisar. Jika langgar hukum surgawi, tetap kuhukum. How? Bagus, inilah Jenderal Erlang sejat, sedang kalian tak layak jadi dewa. Anjing seperti kau. Berhak APA. Sebut kami tak layak? Buka lebar matamu, lihat baik-baik. Akulah Sang Kaisar Langit. Tanpa izinku, kalian tak layak jadi dewa. Anda sungguh kaisar? Hahaha. Dia Kaisar Langit? Lalu aku ini apa?
Wahahaha. Akulah sang kaisar. Akulah kaisar langit. Jenderal Erlang, cepat bersujud. Tuan Wang, benarkah Anda dapat kedewaan kaisar? Lelaki Wang ini sungguh kaisar? Jujur saja, setelah kembali dari surga, kaisar menitahkan lewat mimpi untuk mewariskan tahta surgawi padaku. Aku tak salah pilih. Selir kaisar seperti aku pasti memilih pria yang layak jadi kaisar. Zhou Wang, kini apa? Masih mau kau katakan? Dialah kaisar. Dewa kekayaan memberi hormat pada kaisar. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Tak mungkin. Wang adalah keluarga. Dewa perang, mana mungkin punya kaisar? Kaisar telah tiada. Di seluruh jagat ini, selain keluarga Wang, siapa lagi yang layak? Wahahaha. Naga hitam ini mencurigakan. Sepertinya palsu. Naga kaisar seharusnya emas bermata 5. Bukan naga hitam. Yang Erlang. Kau selalu bilang, hanya patuh kaisar. Kini kaisar di depanmu. Cepat bersujud. Tunggu. Dia bukan kaisar sejati. Anjing sialan. Berani meragukanku. Naga hitammu saja sudah. Ini benar atau palsu? Jika kau adalah kaisar langit, kenapa tak ada daftar dewa? Tanpa daftar dewa, bagaimana kau mengangkat para dewa? Aku hamba kaisar langit. Tahu kapan daftar dewa akan muncul? Tunggu sampai para dewa kembali ke posisi surgawi. Daftar dewa baru akan terungkap. Dengar itu, hamba dewa sudah jelaskan. Siapa berani meragukan? Tuan Wang bukan kaisar langit. Benar. Daftar dewa sama sekali belum muncul. Daftar dewa tak pernah ada. Lalu apa yang ada di tanganku? Ini benar daftar dewa. Saat Istana Langit berdiri, Kaisar Langit menciptakan Tatanan para dewa dengan membuat daftar dewa untuk mengatur mereka. Yang tercatat di daftar dewa bisa jadi dewa sejati. Daftar dewa, kenapa ada di tanganmu? Karena aku adalah kaisar langit. Pantas saja, aku tak berani menatap matanya. Ternyata dia sang kaisar. Jenderal Erlang, hormat pada kaisar langit. Elang, kau bodoh. Dia hanya anjingmu. Mana mungkin jadi kaisar? Dulu, di Hotel Istana Langit, di depan kita semua, dia dapat dewa anjing langit. Tanyakan, Mungkin ke anjing. bisa jadi kaisar langit? Zhou Wang, kau tega menipu jadi kaisar. Hanya demi mendekati. Sekarang, kau bawa daftar dewa palsu. Kau bilang daftar dewa ini palsu? Tentu palsu. Daftar dewa asli. Hanya milik kaisar langit. Tak ada dewa boleh memegangnya. Kalian pikir, anjing ini bisa kuasai daftar dewa? Kau benar. Aku hamba kaisar langit. Jika daftar dewa muncul, pasti aku tahu. Wang, kau seharusnya tetap jadi anjing. Ngapa jadi badut? Bukankah menjadi anjing lebih baik dari manusia? Jika kau punya daftar dewa, angkat kami jadi dewa. Coba tunjukkan. Aku pernah dengar, Dewa Istana Langit harus menyatu dengan dewa. Itu baru tahap awal. Untuk tercatat di daftar dewa, baru diakui sebagai dewa sejati. Jika tidak, tak diakui langit dan bumi. Jika ini dianggap palsu, mari kebuktikan. Akan kutetapkan gelar dewa. Yang Erlang, bersiaplah. Erlang siap. Kutetapkan kau sebagai Jenderal Erlang, penjaga hukum langit, pelaksana hukuman surgawi. Gantikan dua perang keluarga Wang. Ku berikan gelar Jenderal Erlang. Iwa Erlang, kembali ke posisimu. Dua Erlang. Hormat pada kaisar langit. Bangunlah. Baik. Apakah daftar dewa ini asli? Tidak mungkin. Jangan-jangan. Apakah dia benar? Adalah kaisar langit? Tidak. Dia pasti bukan. Dia bukit. Walau kau punya daftar dewa, kau takkan bisa jadi kaisar langit. Benar. Apa gunanya daftar dewa MU? Akulah kaisar langit sejati. Serahkan daftar dewa. Sudah sampai di titik ini. Masih belum sadar kesalahan? Daftar dewa tak berarti apa. Aku punya pedang kaisar langit. Persembahkan pedangnya. Henggo, bawa pedang kaisar langit. Ke sini. Dengan pedang ini, Akulah langit. akulah bumi. Pedang kaisar langit, melambangkan kekuasaan, sang penguasa langit. Dengan pedang ini, kami bersedia mendukung Tuan Wang sebagai kaisar langit.
Demi Kaisar Langit, Sima dan Yao akan setia mendampingi. Zhou Huang. Wang Ting sudah pegang pedang ITU. Daftar Dewa MU. Tak ada arti. Katakan. Ini pedang palsu. Kau berani-beraninya kau bilang ini palsu. Berani kau bilang pedang ini tak punya aura. Ini sama sekali bukan pedang Kaisar Daxia, tapi pedang Kusanagi milik Dewa Amaterasu. Apa? Ini pedang Kusanagi? Benar, kini aku mengerti. Aura kerajaanmu sebenarnya berasal dari Amaterasu. Artinya, kau pengkhianat. Dasar pembohong. Ini pedang asli, pedang sejati. Diambil dari rakyat, digunakan untuk rakyat. Sekarang, akan kutunjukkan arti sebenarnya pedang Kaisar. Atas nama Kaisar Langit, kuhimpan harapan rakyat, untuk membentuk pedang Kaisar sejati. Tegakkan ketertiban, lindungi rakyat. Sujud. Tidak mungkin. Bagaimana bisa ada tekanan sekuat ini? Ini pedang Kaisar Langit. Daftar Feng Shen. Pedang Kaisar Langit. Apa dia benar-benar Kaisar Langit? Kau bilang, kau Kaisar Langit? Kutanyakan padamu, mana cap kekaisaran, lambang kekuasaan? Cap Kaisar. Benar. Milik Kaisar Langit. Hanya daftar Feng Shen, pedang Kaisar, dan cap Kaisar. Kau mengaku Kaisar Langit. Mana cap Kaisarmu? Zhou Huang, kalau bisa tunjukkan. Cap Kaisar Langit. Aku akui kau sebagai Kaisar. Dia sama sekali tidak punya cap Kaisar. Cap Kaisar Langit berada di tangan Kaisar sejati. Penggul, bawakan cap Kaisar. Dengan cap Kaisar di tangan, dunia dalam genggaman. Yang Erlang. Kau tunduk atau tidak? Aku tunduk. Kuperintahkan. Pankung Zhou Huang. Zhou Huang. Segala tipu daya, tidak mengira. Kaisar punya cap kekaisaran. Kali ini, akan kulihat bagaimana. Kau lolos. Aduh, mengerikan. Hadirin sekalian, kukira Zhou Huang sampah itu benar-benar Kaisar. Cap Kaisar Langit. Lambang kekuasaan Kaisar. Hanya dengan cap ini, dunia bisa ditaklukkan. Putrakulah Kaisar sejati. Zhou Huang. Kau si penipu. Walau kau dapat kau pedang dan daftar Feng Shen. Tapi kau takkan dapat cap Kaisar. Kau bilang ini cap Kaisar asli? Apa tulisan di atasnya? Ditakdirkan oleh langit. Panjang umur dan makmur. Ada masalah APA? Zuang ini hanyalah kata dalam tempuruk yang tak tahu dunia. Kebetulan dapat pedang Kaisar dan daftar Feng Shen. Tapi cap pasti dia tak pernah lihat. Benar, walau kau punya daftar Feng Shen dan pedang Kaisar, Tuan Wang punya cap Kaisar, tetap bisa perintahkanmu. Cap ini belum tentu asli. Zhou Huanglah kaisarnya. Ovai, bicara sembarangan lagi. Ku keluarkan kau. Ayah, aku sedang selamatkan ayah. Diam. Sekarang cap ada di Tuan Wang. Dialah Kaisar, dia Kaisar sejati. Aku telah menghina Kaisar. Kini hanya bisa berharap Wang Teng jadi Kaisar baru. Atau nyawaku melayang. Alonji, tulisan APA di cap ITU? Ditakdirkan oleh langit. Panjang umur dan makmur. Kau bilang ditakdirkan oleh siapa? Ditakdirkan oleh. Kau telaya? Kaisar Wang bilang, ditakdirkan oleh. Lanjut. Ditakdirkan langit. Benar kan? Cap ini. Jangan-jangan ada yang salah? Arti, ditakdirkan langit. Mangkinka. Maksudnya Kaisar Langit? Stempel kekaisaran ini. Bukan stempel Warisan. Dinasti sia kalian? Bodoh. Ini hanyalah tiruan. Dari era dinasti Qing yang palsu. Bukan stempel langit. Yang sesungguhnya. Mandat Sergoi. Akulah lanjut. Akulah kau. Tunduk padaku. Wang Teng. Kau tak kenal. Stempel langit asli. Berani sok jadi Kaisar? Kenapa aku tak sadar? Stempel ini palsu. Bahkan jika ini palsu. Kau punya. Yang asli? Perhatikan baik-baik. Dengan kekuatan gunung dan kilau bintang, kukuasai alam semesta, kutundukkan segala. Dengan titah ilahi, kurendam semesta. Stempel Kaisar berwujud. Wang Teng. Kali ini kau melampaui batas. Hormat pada Kaisar. Atas titahku, pencabutan gelar. Dua perang Wang selamanya takkan mencapai keabadian. Tidak, kau tak bisa cabut hak keluarga kami. Kau tak berhak. Sebagai Kaisar Langit, siapa yang berani larang? Wang Teng. Kalian berani menghina dan merebut tahta ilahi atas nama Dewa Hukum. Kutangkap kau. Tunggu. Wahai sang penguasa, Dewa Amaterasu yang agung.
Hambamu memohon, datanglah, dan lindungi kami. Jangan tinggalkan kami. Percayalah. Kau, Kaisar Langit zaman ini? Dewa Amaterasu. Kenapa tak bersujud? Aku bukan lagi Dewa Surgawi. Apa hakmu memintaku berlutut? Yang Erlang, pengkhianat surgawi. Hukumannya apa? Para pengkhianat pantas mati. Jangan kejar, itu hanya bayangan semu. Sayap. Ashi Sepupu, sebenarnya aku, Tahu Betul, kau punya masa depan. Ucapanku dulu, itu semua hanya sandiwara. Ko, Takmara, kan? Kini kau takut? Dengarlah. Kesuksesanmu jadi kaisar, karena bantuanku, kita saudara, sedara, darah lebih kental dari air. Tak seperti mereka. Kalian. Orang luar, ke depan, penjagaan surgawi. Harus kita pegang, kita keluarga sejati. Lihatlah, gelar dewa kekayaanku. Bisakah dikembalikan? Si mata, Tak Pantas, memegang jabatan, cabut gelar dewa kekayaan. Paduka Kaisar, hamba buta, Tak mengenali ampunailah dosa hamba. Aduh. Kasihanilah kami. Yang mulia Kaisar Surga, Ayakut et la Berkali-Kali Manguinaonda. aku tidak meminta pengampunan untuknya, hanya mohon, biarkan dia tetap hidup. Kepala keluarga Y tidak bisa membedakan yang baik dan buruk. Menghina kaisar. Kutahkimkan kau untuk tinggal di rumah tanpa perintah kekaisaran. Dilarang meninggalkan keluarga. Terima kasih Kaisar Surga. Terima kasih Kaisar Surga. Berdirilah. Selain itu, mulai sekarang, tetaplah di samping. Daftar pengukuhan dewa ini akan kuserahkan pada bantuaku mencatat nama dan jabatan. Dan juga, aku lebih suka kau memanggilku Yo Huang. 3 hari lagi, aku akan mengadakan upacara penobatan, mengumumkan ke seluruh dunia, semua yang mencapai keabadian harus hadir semuanya. Sudah waktunya para dewa dari berbagai negara tahu, Kaisar Surga telah kembali. Anda Saburo, Anda pernah berjanji Akan menjadikanku Kaisar Surga dan berbagi kekuasaan dengan Dewa Amaterasu. Kini Kaisar muncul. Bagaimana harus kulakukan? Apa yang harus dilakukan? Wang Tong, menurutku, keluarga Wang sudah tak bisa mundur. Hanya ada satu jalan, terus melanjutkan. Dewa Amaterasu. Ada petunjuk apa? Dewa Amaterasu baru saja berkata, 3 hari lagi, Kaisar akan mengadakan upacara penobatan. Jika kau bisa mendahului melakukan penobatan, kau masih bisa menggantikannya. TAPI, Sigil Kaisar, Pedang Kaisar, dan yang terpenting, daftar pengukuhan dewa. Semua ada di tangan. Kaisar ITU, tanpa ini semua, Wang Teng tak bisa naik tahta. Kau benar, Sigil Kaisar, Pedang Kaisar, ada di tangan Kaisar, sulit direbut. Tapi, jika dapat daftar pengukuhan dewa, bisa mengukuhkan para dewa. Daftar ini ada di tangan Yi Ruawe. Ada padanya. Ini Kaisar yang menyuruhnya menjaganya. Kau hanya perlu mengambilnya darinya. Dapatkan daftar itu. Nani, upacara penobatan akan kau pimpin. Untuk mempertahankan posisimu, kau harus ambil daftar di tangannya. Kau pasti tak ingin Yo Huang jadi kaisar. Siapapun bisa jadi kaisar, kecuali dia. Un tuc à Paco Datan. Apa maksudmu? Langit et la Sunyi Selamari Buantin. Sekarang, akhirnya akan muncul kembali. Dari sekarang, negara kita takkan gentar pada dewa asing. Memang, Tapi ngomong-ngomong, bagaimana cara kau jadi dewa? Aku juga bingung. Awalnya aku cuma petugas pemadam biasa. Sebentar lagi mau pensiun, tiba-tiba jadi dewa. Ya ampun, aku lebih heran lagi. Aku cuma petani. Seumur hidup bertani. tak pernah mini angka. Bisa jadi dewa. Wang Teng. Kau berani datang? Mengapa tidak? Upacara penobatan ini bukan untukku. Kau cari mati. Mati saja. Daftar dewa ada padaku. Aku bisa tetapkan dewa. Akulah Kaisar Langit. Daftar dewa. Bagaimana bisa itu ada di tangan? Daftar dewa ini memang milikku. Wahai para dewa, sujudlah padaku.
Dengan daftar dewa ini, aku bisa cabut status dewa kalian. Meski kalian curi kekuatan dewa, takkan kuya. Walau kau punya daftar dewa, kau tak layak tetapkan dua. Di mana Yi Ruawei? Yo Huang, tanpa daftar dewa, mana bisa lawan aku? Aku tanya sekali lagi, di mana Yi Ruawei? Bawa dia. Yang mulia, maafkan hamba. Hamba gak jaga daftar dewa. Tak KPA. Tenang saja. Aku akan selamatkan. Yo Huang, rantai di tubuhnya adalah rantai es. Setiap 2 jam, kekuatan es akan serang tulangnya, siksa sampai mati. Hanya kunciku yang bisa selamatkan dia. Lepaskan dia. Bisa dilepas. Tapi, serahkan pedang Kaisar Langit sebagai ganti. Jangan gerak. Dan segel kerajaan. Segel itu kunci masuk ke langit. Zhonggang diberi. Yang mulia, jangan korbankan. Longi un tuku. Yo Huang, kau beri atau tidak? Baik, ku berikan. Zhonggang, Zhou Huang. Pedang dan segel kaisar ada padaku. Akulah kaisar langit. Yang Erlang. Sujud. Jangan mimpi. Dengan 3 benda ini, aku adalah kaisar langit. Kalau begitu, bisakah Yang Mulia tetapkan aku sebagai dewa kekayaan? Yang Mulia, tetapkan en bas juga. Aku dewa kekayaan. Kau berani Senji, Besiziku? Aku sudah pernah jadi dewa kekayaan. Akulah dewa kekayaan. Diam. Kedudukanmu itu pemberian Si Wang. Sampah itu sekarang langit milik Wang Te. Sebelum kita tetapkan dewa baru, tetapkan dulu Zhou Huang. Jangan lupa, dia masih punya 1 kekuatan dewa. Yo Huang, bersyukurlah. Aku akan menjadikanmu dewa sekarang. Apa yang kalian lakukan? Aku akan menobatkan Yo Huang sebagai anjing surgawi. Zhou Huang, seumur hidupmu akan menjadi orang. Benarkah? Anjing surgawi. Masih belum menyatu? Kau pikir pantas menobatkan kaisar ini? Kaisar langit turun-temurun. Aku mewarisi tahta langit. Daftar dewa terdengar mulia, sebenarnya milik kaisar, untuk menobatkan para dewa. Tapi sebenarnya, hanya buku catatanku. Jika tak bisa menobatkan, maka aku akan menobatkan diri jadi kaisar. Aku Wang Teng, sebagai kaisar surgawi. Bersatulah. Sialan, daftar dewa ini. Kenapa tak mau menyetujuiku? Kau tak punya warisan langit, dan tak diakui oleh kaisar langit. Kualitas tidak sesuai pun. Jangan mimpi jadi kaisar, menjadi dewa pun. Kau tak layak. Tengger. Jangan terburu-buru. Daftar dewa tak mengakui, tapi bisa perintah para dewa. Lagi pula, kau punya pedang langit dan segel kekaisaran. Meski kaisar tak mengakui, kau tetap penguasa surgawi. Dengan pedang langit, para dewa sujud. Kau, sujudlah. Aku sujud. Meski kau punya daftar dewa, kau tetap tak bisa menobatkan para dewa. Leluhur keluarga Wang, dewa perang turun-temurun, mengabdi pada surgawi, dengan jasa perang, tumpah darah tiada hitung. Kau Yo Huang. Hanya sisa-sisa keluarga dewa yang merosot. Kenapa kau jadi kaisar, tapi aku tidak? Langit. Kenapa tak adil? Langit sudah adil, memberema, later belakang kuat, tapi seraka tiada batas. Berani kau berkhail, menggulingkan kaisar? Kau, pantas menerima hukuman, milik kaisar, tak bisa kau ambil. Maukah kau mengaku salah? Aku tak bersalah. Panggil bala bantuan. Ya, Amaterasu. Segeralah muncul. Selamat datang Amaterasu. Kaulah kaisar saat ini. Rupanya kaisar, semakin merosot kualitasnya. Amaterasu. Kenapa tak sujud pada kaisar? Aku sudah bukan dewa surgawi. Apa hak menyuruhku sujud? Dulu kaisar menugaskanmu jaga pulau. Tak kusangka kau bersekongkol dengan dewa asing, mengkhianati kaisar, menyerang surgawi. Jadi begini, kejatuhan surgawi dulu adalah ulahmu. Benar, tapi aku tak menyangka. Kaisar surga sialan itu, sebelum mati, mengurungku selama ribuan tahun. Jika tidak, surga pasti jadi milik sekarang. Yo Huang, selama ada Dewa Amaterasu membantuku, surga ini tetap milikku. Wang Teng, jika kau mau angkat aku sebagai ayah, aku akan membantu menguasai surga.
Wang Teng. Bersedia mengakuti Tuan Tian Shao sebagai ayah. Baik. Anakku yang baik. Selama kau memimpin surga, menjadi kaisar surga, aku jadi ayah kaisar surga. Rupanya menghukum Wang Jia masih kurang. Karena kau memilih mengakui dewa asing sebagai ayah. Maka aku akan mencabut statusmu sebagai orang Daxia. Demi nama Kaisar Surga, aku mencabut hak klan Wang sebagai bangsa Daxia. Semua penghuni surga boleh membunuh mereka. Yo Huang. Apa arti pencabutanmu? Dengan bantuan Dewa Amaterasu. Kaisar Surga tetap milikku. Tolong bantu aku, ayah. Baik. Harta karun surga ini, stempel Kaisar Surga, adalah kunci untuk membuka surga. Kaisar Surga. Sekarang surga bukan milikmu lagi. Kaisar Langit. Dia ingin menghancurkan istana langit. Haruskah kita menyerang? Jangan terburu-buru. Tak perlu kau turun tangan. Aku sedang menunggu. Wanaku ini, Yamata no Orochi sudah tiba. Para dewa tidak segera bersujud menyambut. Yamata no Orochi adalah harta nasional. Negara kepulauan kami. Kekuatannya tidak kalah dari para dewa istana langit. 9 dewa tertinggi. Tidak kalah dengan mereka. Ini cuma seekor serangga busuk. Dulu berbuat onar dalam Pukin Ola Erlang Shen sebelumnya. Lalu kabur ke Jepang. Tak disangka di sana jadi penguasa. Dan dewa pelindung. Yang mulia, biar aku yang habisi. Cuma serangga busuk, tak perlu kau turun tangan. Di mana naga Sungai Jing? Sebesar ini, Yamata no Orochi. Langsung lenyap. Aku dan Yamata no Orochi sudah lama berlatih. Mazamankan, selemah ini. Ada trik lagi? Ayo tunjukkan. Aku sudah tidak sabar. Kau sombong terlalu cepat. Yamata no Orochi, meski kekuatannya kurang, tapi aku punya kekuatan tak tertandingi. Tak hanya membunuhmu, aku juga akan merebut posisimu. Kau tak layak lawan aku. Erlang, Ya? serahkan padamu. Sudah lama ingin menghajar. Pengkhianat sepertimu. Erlang Shen, Kokuma, pemimpin 9 dewa. Berdasar apa bisa melawanku? Aku adalah Amaterasu. Yo Huang. Kau akan menyesali kesombonganmu. Kehilangan tangan kananmu paling andal. Zhou Huang. Bahkan kau tak bisa kalahkan. Amaterasu. Kau pikir Erlang Shen biasa saja bisa menggelan Amaterasu? Basic. Langit punya aturan. Hierarki harus dijaga. Meski kau kuat, kau tetap cuma dewa istana langit. Yang mulia, terima segel ini. Ini mustahil. Kaisar langit sebelumnya pun tak bisa kalahkan aku. Masa aku kalah darimu? Kau pikir guruku takluk padamu? Bukankah begitu? Guruku saat itu sudah dekat ajalnya. Dia tahu setila tiada dewa asing pasti Serangsia dan istana langit. Maka dibuatlah jebakan, menunggu kalian menyerang istana. Lalu dibasmi habis. Setelah 1000 tahun, warisannya turun pada segel yang dibuat guru. Baru terlepas. Jangan kira guruku takluk padamu. Kau bahkan tak layak memandang guruku. Ini mustahil. Amaterasu. Kau cuma dewa biasa. Berani incar istana langit? Amaterasu, kau tak mungkin kalah. Masih ada rencana cadangan? Lihatlah, Amaterasu masih punya trik. Kaisar langit. Kubriko, kesempatan terakhir. Serakan Istana Longi, atau Kelak Selurusia, Benkana akan datang. Rakyat sengsara. Ini semua kesalahanmu. Amaterasu. Hingga sekarang kau masih Tak sadar kenyataan? tak bisa kalahkan aku saja. Berani tantang Kaisar Langit? Kau yang memaksaku. Kami 4 dewa akan invasi Istana Langit. Kaisar Langit, kau pasti mati. Aku menunggu saat ini. Amaterasu. Kau kira aku tak membunuhmu karena tak mampu? Aku sengaja tunggu kau carry bala. Setelah semua datang, habisi sekaligus. Jadi, inilah alasanmu menunggu. Benar. Guru dulu menekan mereka selama bertahun-tahun, tapi mereka tak mati. Tetap ancam sia. Kali ini, aku akan membasmi mereka tuntas. Putuskan akar masalah. Agar sia aku damai selamanya. Kaisar Langit dulu, tak bisa bunuh kami, apalagi kau, Kaisar Langit baru, layak lawan kami? Baru bangun langsung bisa merasakan darah Kaisar Langit. Semua, kita sudah sepakat setelah bunuh Kaisar. Bagi Istana Langit dan Hia,
Zetuyu. Kaisar Langit, sekarang kau tak punya bantuan apapun. Ajalmu tiba. Apa kalian lupa denganku? Ada aku juga, walau aku jadi dewa. Secara tak terduga, tapi takkan biarkan bangsa asing seperti kalian serang Xiagung. Betul kata saudaraku. Aku petani sederhana, tapi tahu bahwa jika damai nanti, aku bisa kembali bertani dengan tenang. Ada aku juga. Kalian demi merebut tahta Kaisar Langit, berkolusi dengan dewa asing. Tak layak bersama kami. Hah? Satu tukang pemadam, satu petani, satu pengkhianat. Bisa apa lawan kami? Zhou Huang, kesalahan terbesar adalah jadi kaisar ini. Tak pantas kau duduk di sini. Sepupuku, kau angkat aku jadi dewa kekayaan. Setelah kau makan ku beli peti mati. Tapi lebih baik beli banyak untuk kalian sendiri. Kami bertiga, dewa setara kaisar. Walau setara, sekuat apapun kau, tak mungkin bisa lawan. Kami bertiga sekaligus. Benar, kami sudah latih selama ribuan tahun, sampai ke tingkat paling puncak. Kau kaisar baru, ajalmu sudah di depan mata. Tulang dan dagingmu akan jadi suplemen terbaik. Suplemen. Cuma badut yang ditekan 1000 tahun berani-beraninya berisik di Istana Langit. Dazaku Angaya. Yang menekan kami adalah kaisar sebelumnya. Kau takkan bisa tekan kami. Memang aku tak bisa tekan. Takut? Kalau takut, sujud keluarkan tulang dewamu, baru kami ampuni. Belum selesai bicara. Aku tak bisa tekan kalian, tapi bisa habisi kalian selamanya. Sigo Kaisar. Take. Ayo bertindak. Aku hampir tak bisa bertahan. Zina ilahi mena anggi. Kaisar Surgawi, hanya segitu kemampuanmu? Aku hanya takut kalian kabur. Ini baru permulaan saja. Masih ada trik apa lagi? Silahkan tunjukkan. Pedang Surgawi. Serbu bersama, biar aja. Kau dari neraka. Akan kukirim kau kembali ke sana. Kaisar Surgawi, Pengganutku ratusan yuta. Jika kau membunuhku, para penganutku takkan membiarkanmu. Sekarang, Jillermu. Kaisar Langit. Kita sama-sama dewa, mengapa tidak? Kita hidup damai bersama, asal kau tidak membunuhku. Aku berjanji, takkan menyerang dia. Hidup damai? Kau tidak layak. Hancur. Semuanya berakhir. Belum berakhir. Kita masih punya kesempatan. Belum selesai. Ye Ruowei adalah selir kaisar. Jika kita kendalikan dia, kita masih punya kesempatan untuk balikan keadaan. Ayah. Anakku. Ini hal terakhir yang bisa ayah lakukan untukmu. Aku telah menghina Kaisar Langit. Layak menerima hukuman. Demi Kaisar Langit. Ye Hongyun Kepala Keluarga Ye. Menyerahkan diri. Untuk menebus dosa. Ayah. Ayah. Yo Huang. Bunuh aku. Aku kalah. Membunuhmu terlalu mudah atas nama Kaisar Langit. Perantakan keluarga Wang. Masak neraka lapis Shiba. Takkan terlahir kembali. Untukmu. Zhou Huang, aku mantan tunangan. Meski selama ini meremehkanmu, kini aku tak ingin ikut menumpang kejayaanmu. Aku akan paling bantah, takkan bertemu lagi. Kau berkeil. Qin Mengli menghina Kaisar. Mulai hari ini, masak neraka lapis suci. Sepupu, kita keluarga sedara. Darah lebih kental dari air. Kau takkan mengirim ke neraka, kan? Tidak. Terima kasih sepupu. Aku tahu kau baik hati. Quel obéis-tu? Dewa kekayaan. Kutentukan kau jadi pengemis. 10 generasi. Bawa dia pergi. Aku tak mau jadi pengemis. Aku ingin jadi dewa kekayaan. Tidak mau. Kau rencanakan invasi ke Dacia. Niatmu terkutuk.
Mulai hari ini, kau akan menderita penyakit selamanya. Tarik jiwa. Ya, Bawa dia. sudah lama tak tahan denganmu. Kau akan dapat balasan. Tidak. Ayah, Ru Au Ei. Kamerala. Ayamyu, meski berulang menghinaku, tapi dia mau bertobat. Kutahbiskan sebagai Raja Neraka, setengah dewa. Are you away? Maukah kau menjadi permaisuriku? Baik. Mulai hari ini, kau resmi menjadi permaisuriku. Erlang, dengarkan perintah. Arlong siap. Langit telah berdiri. Mulai hari ini, para dewa harus menjalankan tugas masing-masing untuk melindungi Dacia. Siapapun yang berbuat jahat di dunia, Dayokem, yang berbuat baik, diberi hadiah. Sayap.